The Strongest System, Bab 811, Pertarungan yang Adil. Sekarang dia sudah pergi, untuk apa dia terus bertindak? Tindakan tadi membuat Lin Fan sudah menunjukkan kemampuan aktingnya yang terbaik. Faktanya, sikap memuntahkan darah itu adalah sesuatu yang telah dia kuasai dengan sempurna setelah melakukan beberapa percobaan. Sepertinya tubuh ini benar-benar tak terkalahkan setelah mencapai kondisi budidaya surgawi tingkat 10. Pada awalnya, Lin Fan tidak punya rencana untuk ini. Namun setelah bereksperimen sebelumnya, dia menemukan bahwa hasilnya lumayan bagus. Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa tinju naga leluhur Wan Zun sejak awal sangatlah hebat dan luar biasa. Tapi bagi Lin Fan, apa-apaan itu? Itu tidak menyakitkan atau menggelitik. Tidak ada perasaan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika naga leluhur Wan Zun melihat segala sesuatu di hadapannya, dia benar-benar bingung. Dia tidak percaya bahwa telapak tangannya tidak akan melakukan apapun pada manusia ini sama sekali. Ini tidak mungkin. Dia adalah naga leluhur Wan Zun dari ras naga kolosal, seseorang yang kekuatannya berada pada kondisi budidaya surgawi tingkat 10 surgawi. Lalu ada apa dengan manusia yang menyemburkan darah kemana-mana tadi? Dan apa yang sedang terjadi saat ini? Lin Fan menunduk dan melihat tubuhnya sendiri. Dia menyeka darah segar dari tubuhnya dan menatap naga leluhur Wan Zun sebelum menyeringai. Hei, bocah budak tua, apakah kamu bodoh atau apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Aku hanya mempermainkanmu selama ini. Tak kusangka kamu benar-benar percaya padaku. Hanya itu kekuatanmu. Bahkan jika Yang Mulia berdiri di sini selama 1 tahun penuh, kamu tidak akan bisa mencabut sehelai rambut pun dariku. Lin Fan memutar matanya dan menyatakan dengan jijik. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada naga leluhur Wan Zun. Menurutnya, kekuatan naga leluhur Wan Zun ini cukup oke. Namun, jika harus melawan orang seperti dirinya, maka itu masih jauh dari cukup. Seseorang seperti naga leluhur Wan Zun adalah eksistensi yang bisa dia kalahkan hanya dengan satu telapak tangan. Tidak mungkin. Aku menolak untuk percaya bahwa manusia seperti semut sepertimu bisa sekuat ini. Leluhur naga Wan Zun berteriak saat rambutnya menari-nari di udara. Seni naga tak terbatas. Seketika, naga leluhur Wan Zun menghantam dengan kedua tangannya seolah-olah ada serangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang ditampar. Setiap telapak tangan dipenuhi dengan momentum yang tak terbatas saat naga ki yang luar biasa memenuhi seluruh dunia. Serangkaian naga kolosal melonjak dan bertujuan melahap dunia. Hai, Lin Fan menghela nafas, tidak terpengaruh sedikit pun. Budak tua, Yang Mulia sudah memberitahumu, bahkan jika kamu memukulku selama 1 tahun penuh, kamu tidak akan bisa menghilangkan sehelai pun rambutku. Tidak ada rasa takut sama sekali pada Lin Fan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, mungkin sulit bagi Lin Fan untuk mengalahkan pihak lain, tetapi akan menjadi mimpi bodoh jika pihak lain ingin menjatuhkannya juga. Bam! Gerakan dahsyat itu menembus arus kehampaan dalam ruang dan waktu. Namun, bagi Lin Fan, itu tidak lebih dari sehelai daun yang mendarat di tubuhnya. ARGH, bagaimana mungkin? Saya menolak untuk mempercayainya. Naga leluhur Wan Zun terperangah saat ini. Dia benar-benar bingung. Tidak disangka manusia di sini akan sesakit ini. Semua anggota ras naga kolosal di sekitarnya sama-sama terkejut. Mereka merasa seolah baru saja menyaksikan hal yang paling tak terbayangkan di dunia ini. Baiklah, bocah budak tua, aku baru saja mempermainkanmu. Tak disangka kau menganggapnya nyata. Astaga, jika Yang Mulia bisa terluka semudah itu olehmu, apakah benar-benar mengira aku akan terus mengoceh? Tanpa henti denganmu sekarang. Lin Fan bertanya dengan jijik. Di mata Lin Fan, naga leluhur Wan Zun ini benar-benar lumayan. Makhluk tingkat budidaya surgawi tingkat 10 surgawi. Jika dia bisa memurnikan orang ini dan menyuruhnya memuntahkan pil Seng Yang siang dan malam, itu sudah cukup untuk menghasilkan beberapa ratus ribu pil Seng Yang. Meskipun masih jauh dari mampu dibandingkan dengan pohon parasol mythical, setiap upaya dilakukan untuk mengumpulkan lebih banyak. Dengan waktu yang cukup, jumlah pil Seng Yang dia miliki tidak akan terbatas untuk dipetik. Sepertinya kamu baru saja bersenang-senang dengan pukulanmu, bocah budak tua. Kamu benar-benar mengeluarkan cukup banyak darah juga. Kurasa sudah waktunya bagiku untuk menarik kembali minatku. Namun, kamu benar-benar tidak seseorang yang akan menindas orang lain secara berlebihan. Oleh karena itu, aku tidak akan repot-repot membawamu secara pribadi. Aku akan membiarkan bawahanku bermain denganmu kalau begitu. Ayo keluar. Seketika, Lin Fan melepaskan kejam dari surganya. Saat kejam muncul, aura makhluk utmos seharusnya meledak seketika ke dunia. Seluruh dunia mulai berguncang hebat. Dimanapun kejam berdiri mewakili tekanan yang sangat tak tertahankan bagi naga leluhur Wan Zun. Ini, leluhur naga Wan Zun memandang segala sesuatu di depan matanya dengan sangat tidak percaya. Dia mengangkat jari-jarinya dengan gemetar saat wajahnya menjadi pucat pasi. Makhluk yang paling, sangat kejam. Saat naga leluhur Wan Zun mengucapkan kata-kata itu, seluruh tubuhnya melompat seolah dia terkejut. Tubuhnya menggigil tak terkendali seolah-olah dia benar-benar takut terhadap kejam. Wei, jadi, kamu kenal dia. Tapi jangan khawatir, Yang Mulia adalah seseorang yang benar-benar adil terhadap semua lawanku. Meskipun kalian lemah, Yang Mulia pasti akan mengeluarkan kekuatan absolut dan memberimu pertarungan yang adil. Lin Fan tersenyum dengan tenang sambil menjentikkan jarinya, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar karenanya.
Namun sosok lain muncul dari kehampaan. Mengaum. Suara yang menggelegar ini bergema ke seluruh dunia. Saat Yang Kuno melangkah ke dunia suci kuno, dia merasakan perasaan familiar yang sama sekali lagi. Kekuatan yang dulunya melayang-layang di kehampaan berkumpul di dalam dirinya sekali lagi. Aku, Yang Kuno, kembali. Ketika sosok Yang Kuno berdiri tegak di antara dunia, rantai di tubuhnya membentur satu sama lain dan berbunyi keras. Bahkan satu gerakan jarinya menimbulkan tekanan yang sangat besar pada mereka. Ketika naga leluhur Wan Zun merasakan aura mengerikan dari Yang Kuno, seluruh tubuhnya tersandung ke belakang dengan marah. Faktanya, kakinya mulai bergetar hebat saat ini. Kuno. Ketika leluhur naga Wan Zun mendengar nama ini, pikirannya mulai terguncang seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. Saat itu, naga leluhur Wan Zun hanyalah seekor naga kolosal kecil yang lemah pada saat itu. Mungkin dari ras kuno, yang telah hilang selama 10.000 tahun. Naga leluhur Wan Zun berteriak ketakutan seolah-olah dia ketakutan konyol. Watak perkasa seorang penguasa yang dia miliki sebelumnya telah hilang seluruhnya sekarang. Satu-satunya hal yang memenuhi hatinya saat ini hanyalah rasa takut. Mungkin, Yang Kuno telah hilang selama 10.000 tahun. Bagaimana dia mungkin masih hidup? Wajah leluhur naga Wan Zun sudah pucat pasi saat ini dan dia berteriak dengan liar, jelas-jelas tidak percaya. Yang Kuno, tidak disangka seorang budak tua masih akan mengingatmu setelah kamu menghilang selama 10.000 tahun. Lin Fan terkekeh sebelum menghitung jumlah orang yang hadir. Itu belum cukup. Sepertinya kamu punya satu orang lebih banyak daripada aku di sini. Aku harus mengeluarkan bawahan lain. Iblis kuno besar, ayo keluar. Pada saat itu, kota iblis raksasa muncul. Di atas kota iblis itu, cahaya terang bersinar dan menyinari seluruh dunia. Ki iblis dalam jumlah tak terbatas melonjak melalui kota iblis itu. Mengaum, sosok iblis kuno besar itu sangat besar. Mata ungunya bahkan seperti jurang tak berujung. Demon Emperor. Demon Emperor. Ketika naga leluhur Wan Zun melihat sosok ini, wajahnya bahkan lebih pucat dari yang seharusnya. Kejam, Yang Kuno, Kaisar Iblis. Hal ini terutama terjadi pada Yang Kuno dan Kaisar Iblis. Mereka bisa dibilang adalah eksistensi terkuat di dunia Sein kuno saat itu. Bahkan jika makhluk tertinggi yang bertemu dengan Kaisar Iblis, dia akan menghadapi sakit kepala yang luar biasa. Bagaimana mungkin manusia bisa menjinakkan mereka semua? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Baiklah, 4 lawan 4. Ini yang saya sebut pertarungan yang adil. Lin Fan terkekeh, merasa sangat gembira saat ini. Ayo pergi. Baiklah, ingat sekarang, aku hanya ingin mereka dihajar setengah mati. Jangan melumpuhkan mereka bagaimanapun caranya. Perintah Lin Fan. Ledakan. Seketika, kekosongan itu bergetar ketika sekelompok serigala liar berlari menuju domba-domba yang tak berdaya ini. Hentikan. Hentikan itu sekarang. Aku bersedia untuk mengirimkan. Aku akan mengirimkan kepadamu. Naga leluhur Wan Zun tidak lagi memiliki sedikit pun martabat yang tersisa. Dia sangat ketakutan bahkan isi perutnya pun tumpah, meratap sambil memohon dengan tragis. Bab 812, ini pukulan geng. Sial, ketika permaisuri naga Senwu keluar dari kehampaan, dia terdiam sejenak. Dan kemudian, seolah-olah sesuatu yang penting baru saja menimpanya, dia berlari ke kejauhan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pada saat ini, pikiran permaisuri naga Senwu sedang kacau. Apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Kenapa dia punya perasaan seperti itu? Dahulu kala, permaisuri naga Senwu hanyalah seorang wanita dari ras naga kolosal yang diremehkan oleh semua orang. Dia lemah dan tidak diberi pengakuan sama sekali. Tumbuh di lingkungan yang diremehkan, hati permaisuri naga Senwu lebih kuat daripada makhluk ras naga kolosal lainnya. Di saat yang sama, dia juga menjadi lebih dingin dan menyendiri. Jika ada yang tidak senang, bertarunglah. Selama mereka berani menyentuhnya, dia akan menghancurkan seluruh ras mereka. Itulah gambaran sempurna tentang permaisuri naga Senwu. Pada saat dia tumbuh lebih kuat, tidak ada naga kolosal yang berani bertindak berani di hadapannya. Setiap naga kolosal yang melihat permaisuri naga Senwu menunjukkan ekspresi hormat di wajah mereka. Tetapi pada saat ini, permaisuri naga Senwu menemukan bahwa ada sesuatu yang sepertinya telah menyerang hatinya. Itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan karakter yang dia miliki di masa lalu. Itu hanya manusia biasa. Terlebih lagi, dia adalah musuhku. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki pemikiran seperti itu? Permaisuri naga Senwu berjuang di dalam hatinya. Namun, setiap kali dia menutup matanya, satu-satunya hal yang muncul adalah senyuman terakhir yang muncul sebelum kekosongan itu tertutup. Senyuman itu seperti sebilah pisau tajam yang menembus langsung ke jantung permaisuri naga Senwu. Pada saat ini, kecepatan permaisuri naga Senwu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Seluruh kehampaan bahkan menunjukkan tanda-tanda kehancuran karena kecepatan tinggi dari permaisuri naga Senwu. Setelah Tuhan tahu berapa lama, jauh di kejauhan, sejumlah besar naga ki melonjak ke surga. Ada naga kolosal yang tak terhitung jumlahnya yang menari di naga ki ini. Pemandangannya sangat meriah dan luas. Ini adalah basis dari ras naga kolosal. Ketika naga kolosal melihat permaisuri naga Senwu, dia maju dan menyapanya. Permaisuri naga, enyah.
Permaisuri naga Shen Wu meraung sebelum langsung mendorong naga kolosal ini. Naga kolosal yang didorong menjauh tertegun sejenak, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat dia bertanya-tanya ada apa dengan permaisuri naga. Mungkinkah terjadi sesuatu yang menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang begitu mudah tersinggung? Di dalam pangkalan, ada apa dengan permaisuri naga hari ini? Bukankah dia pergi bersama leluhur naga Wan Zun? Sepertinya sesuatu telah terjadi, mari kita mencoba untuk tidak membicarakannya. Kalau tidak, jika kita didengar, keadaan pasti akan berdampak buruk bagi kita. Para anggota ras naga kolosal berbisik pelan. Ketika permaisuri naga Shen Wu melintasi langit di atas mereka, mereka semua diam. Di depan menara naga raksasa, permaisuri naga Shen Wu mendarat dari langit dengan ganas. Dia berlutut di tanah dengan satu lutut dan berkata dengan nada mendesak. Dewa leluhur naga Wan Zun telah mengkhianati kita. Ada seseorang yang berdiri untuk menyelamatkanku dan saat ini berada dalam bahaya besar. Aku memohon kepada 12 dewa naga untuk maju dan membantuku menyelamatkan manusia itu. Petik 2. Tiba-tiba, suara khawatir terdengar dari menara naga yang raksasa dan tinggi. Apa yang baru saja Anda katakan? Leluhur naga Wan Zun telah membelot keras kuno. Aku mohon kepada dewa leluhur naga untuk memerintahkan ke-12 dewa naga untuk mengikutiku sehingga kita dapat menekan naga leluhur Wan Zun. Permaisuri naga Shen Wu menundukkan kepalanya saat dia memohon. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tampak sangat cemas dengan kesejahteraan manusia itu saat ini. Dalam ras naga kolosal, naga leluhur Wan Zun adalah salah satu yang terkuat yang pernah ada. Bahkan dengan 12 dewa naga, tidak ada keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Tapi, seharusnya ada peluang bagus untuk menyelamatkan manusia itu dari tangannya. Shen Wu, semua yang kamu katakan itu nyata. Ya, benar. Tentu saja. Waktu terus berjalan. Tolong beri aku jawaban, dewa leluhur naga. Permaisuri naga Shen Wu melanjutkan dengan cemas. Kekuatan naga leluhur Wan Zun tidak bisa diremehkan. Bahkan ke-12 dewa naga mungkin tidak cukup untuk menjatuhkannya. Kita harus memikirkan hal ini secara matang. Tidak, waktu semakin mendesak sekarang. Kalau tidak, manusia itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, permaisuri naga Shen Wu tiba-tiba mendapatkan keberanian untuk melawan dewa leluhur naga. Dan saat dia mengucapkan kata-kata seperti itu, permaisuri naga Shen Wu tersadar kembali. Hah, Shen Wu, sepertinya kamu benar-benar berani sekarang ya. Tak kusangka kamu berani menyangkal kata-kata dewa agung leluhur naga. Tiba-tiba, suara-suara kasar terdengar dari seluruh penjuru kehampaan. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Hati permaisuri naga Shen Wu sedang khawatir saat ini, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalian, pergilah bersamanya dan lihatlah. Pada saat ini, suara dewa leluhur naga terdengar. Saat permaisuri naga Shen Wu mendengar ini, dia merasakan hatinya melonjak dengan sedikit kegembiraan. Terima kasih, dewa leluhur naga. Dia tidak menyangka bahwa dewa leluhur Drago akan meminta naga leluhur Hong Huang untuk mengikutinya. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih hebat dari 12 dewa naga. Di area Lin Fan saat ini, situasinya cukup intens. Dengan dua makhluk tertinggi berada di satu sisi, suasananya sedikit menakutkan. Beberapa naga kolosal di sekitar naga leluhur Wan Zun kini terpukul begitu parah hingga lutut mereka gemetar. Meskipun kondisi kultivasi mereka mungkin adalah kondisi surgawi tingkat 9, di hadapan dua makhluk tertinggi, mereka hanyalah semut. Lepaskan kami. Kami bersedia sujud. Kami semua dipaksa oleh Wan Zun. Kami tidak ingin mengabdi pada ras kuno. Melihat ketiga naga kolosal ini, Lin Fan berpikir sejenak. Sementara kekuatan makhluk kuat tingkat surgawi tingkat 9 cukup baik, Lin Fan agak jauh dari berubah menjadi makhluk tingkat surgawi tingkat 10. Sepertinya dia harus menambah beberapa poin pengalaman sekarang. Ledakan. Lin Fan langsung bergerak saat dia menggenggam jari-jarinya erat-erat, membentuk kepalan tangan. Sambil mengulurkan tangannya, itu seperti palu raksasa yang menghantam dari surga, mengurung ketiga naga kolosal di dalamnya. Saat ketiga naga kolosal melihat ini, mereka berteriak ngeri. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa di bawah kekuatan-kekuatan luar biasa ini, kekuatan di dalam tubuh mereka tidak dapat dilepaskan sama sekali. Ledakan. Ketiga naga kolosal langsung dihancurkan oleh Lin Fan menjadi serpihan. Tidak disangka kekuatanku akan sekuat ini saat ini. Satu pukulan dan aku bisa membunuh mereka bertiga. Lumayan. Melihat gerakannya ini, Lin Fan sangat senang. Bukan karena Lin Fan tidak ingin mereka tetap hidup. Hanya saja kekuatan mereka agak kurang sekarang. Mereka bahkan bukan makhluk surgawi tingkat 10 surgawi. Apa gunanya kentut? Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk ras naga kolosal tingkat 9 tingkat surgawi. Ding, poin pengalaman plus. Setiap kali Lin Fan membunuh seseorang, dia akan dengan paksa merampas semuanya dari mereka. Darah, roh esensi, kekuatan, ramuan universal, dan lain-lain. Apapun yang berguna semuanya langsung disedot oleh Lin Fan. Dan saat ini, surga Lin Fan sudah sangat kuat. Ramuan universal miliknya telah lama menyatu di dalam Firdausnya juga, dan telah berubah menjadi matahari yang mengamuk yang menyinari setiap bagian Firdaus. Itu berputar tanpa henti, memancarkan energi yang luar biasa sepanjang waktu.
Kamu. Ketika naga leluhur Wan Zun melihat bagaimana ketiga bawahannya dibunuh oleh satu kepalan tangan orang ini, dia benar-benar tercengang. Baiklah, sekarang aku sudah selesai dengan semut, mari kita pukul dia. Meskipun kekuatan naga leluhur Wan Zun mungkin luar biasa, bagi makhluk tertinggi, membunuhnya adalah sesuatu yang sederhana seperti menghancurkan seekor semut. Namun, Lin Fan suka mengeroyok dan menyerang mereka. Suka atau tidaknya pihak lain, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Pengkhianat Wan Zun, inilah yang mulia. Saat naga leluhur Wan Zun melihat hal ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, dia ingin bertarung dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya. Sialan, karena kalian menolak memberi saya kesempatan untuk hidup, bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan membiarkan kalian memiliki waktu yang mudah. Hahaha. Pada saat ini, raungan keras terdengar saat naga leluhur Wan Zun menggunakan seluruh kekuatannya. Hehe, Lin Fan terkikik sambil mengeluarkan pedang besar dari penyimpanannya. Saat pedang ini muncul, hati naga leluhur Wan Zun menggigil. Pedang itu mengeluarkan aura yang menusuk tulang. Pedang pembunuh naga, spesialisasi dalam menebang naga kolosal. Bergegas, kejam, yang kuno, dan iblis kuno besar bergegas maju dan berkumpul di sekitar naga leluhur Wan Zun. Setiap pukulannya tepat sasaran saat mereka menyerang dengan kekerasan yang luar biasa. Mereka memukul naga leluhur Wan Zun dengan sangat parah sehingga dia berteriak minta ampun pada setiap pukulannya. Tinju darah meledak dari bintang utara. Beops tinju meledak dari bintang utara. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Hahaha. Pada saat itu, serangkaian ratapan tragis terdengar satu demi satu. Ratapannya sangat menyedihkan bahkan sampai terdengar di telinga seseorang. Faktanya, hanya dengan mendengarkan saja, seseorang hampir bisa merasakan hatinya hancur. Cahaya pemurnian Buddha Agung. Sucikan, sucikan. Tidakoo. Pemurniannya tidak berfungsi. Sepertinya pukulannya belum cukup parah. Terus pukul dia. Bab 813 banding 1 juta pil Seng Yang per hari. Tidak lagi. Tolong lagi. Saat ini, naga leluhur Wan Zun benar-benar sujud. Terlepas dari kenyataan bahwa wajahnya memar seluruhnya hingga tidak dapat dikenali lagi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas sama sekali. Memikirkan bahwa sebagai makhluk surgawi tingkat 10, dia akan dipukuli oleh kelompok sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun sebagai balasannya. Dan hal yang membuat naga leluhur Wan Zun semakin marah adalah kenyataan bahwa manusia akan muncul dari waktu ke waktu seperti hantu dan mendaratkan pukulan secara acak. Meskipun pukulannya tidak terlihat terlalu mengesankan, saat pukulan itu mendarat di tubuhnya, darah akan muncrat kemana-mana, meninggalkannya dalam kondisi yang sangat tragis. Leluhur naga Wan Zun benar-benar merasa bahwa dia pasti mempunyai nasib terburuk yang terakumulasi selama 8 kehidupan saat ini. Tidak kusangka dia akan bertemu seseorang yang sulit dihadapi. Dan mengapa manusia ini memiliki dua makhluk tertinggi di bawah kendalinya bersama dengan Kaisar Iblis? Kekuatan seperti itu sungguh menantang surga. Itu bahkan belum membicarakan tentang penyerangan kelompok yang sedang terjadi saat ini. Bahkan satu pun dari dua makhluk utmos ini bukanlah seseorang yang bisa dia coba lawan sama sekali. Melihat keadaan naga leluhur Wan Zun saat ini, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Sambil mengayunkan pedang pembunuh naga di bahunya, dia tampak lebih mengesankan. Keadaan saat ini seharusnya sudah cukup. Peluang keberhasilan pemurnian seharusnya cukup tinggi pada saat ini. Seketika, Lin Fan diselimuti oleh bola cahaya Buddha. Di dalam cahaya Buddha ini, ribuan Buddha menari-nari seolah-olah ini adalah dunia Buddha yang sangat besar di sini. Setiap Buddha melantunkan kitab suci mereka sendiri. Saat kitab suci ini beredar, mereka diubah menjadi aliran kekuatan pemurnian dalam bentuknya yang paling murni, melingkar ke arah naga leluhur Wan Zun. Kamu berusaha memurnikan aku. Ketika dia merasakan kekuatan pemurnian yang luar biasa ini, wajah naga leluhur Wan Zun kehilangan semua warnanya. Wajahnya yang bengkak dan mengancam itu kusut begitu parah hingga hampir terlipat ke dalam dirinya sendiri. Itu benar. Ayo bertobat di bawah yang mulia dan saya jamin semuanya akan baik-baik saja bagimu. Lin Fan terkekeh. Kekuatan naga leluhur Wan Zun ini memang lumayan. Jika dia bisa meminta orang ini memuntahkan pil Seng Yang untuknya, itu pasti akan menjadi pilihan yang bagus. Di seluruh dunia, ada cukup banyak makhluk surgawi tingkat 10 yang kuat. Namun, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kursi Dewa Abadi. Jika dia bisa mereformasi beberapa makhluk kuat ini, dia tidak perlu lagi pusing memikirkan pil Seng Yang di masa depan. Sialan, aku Ancestor Dragon Wan Zun. Aku pasti tidak meminta kamu memurnikan aku. Naga leluhur Wan Zun berteriak dengan marah. Dia tahu konsekuensi dari disucikan. Dia akan kehilangan kesadaran dirinya sepenuhnya, dan berakhir sebagai budak manusia ini selamanya. Tidak akan ada peluang baginya untuk kembali sama sekali bahkan di masa depan. Memurnikan, Lin Fan menunjukkan dengan jarinya. Kekuatan pemurnian segera berkumpul di satu tempat dan menembus kehampaan, mengurung naga leluhur Wan Zun di dalamnya. Wajah leluhur naga Wan Zun berubah drastis. Dia merasa seolah-olah hatinya sedang dimakan oleh kekuatan pemurnian. Tidak. Naga leluhur Wan Zun berteriak dengan suara serak, menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan kekuatan pemurnian ini. Karena itu, ekspresi wajahnya berubah tanpa henti.
Kadang-kadang sikapnya sangat berbelas kasih, sementara di waktu lain, sikapnya sangat jahat seperti biasanya. Sialan, aku pasti tidak akan mengizinkan siapapun yang memurnikan aku. Naga leluhur Wan Zun melolong saat tubuhnya tersentak sesaat. Dia kembali ke wujud aslinya seketika saat naga kolosal yang panjangnya ratusan ribu kaki itu meraung di langit. Ding, pemurnian gagal. Ayo, sepertinya kamu masih bisa melawan. Berarti pukulan kelompoknya belum cukup, iya. Lin Fan tidak menyangka naga leluhur Wan Zun masih mampu melawan bahkan pada tahap ini. Dia langsung merasa sedikit tidak senang. Orang ini sama sekali tidak memberinya wajah apapun. Pergi, lanjutkan dan pukul dia. Lin Fan melambaikan tangannya dan serangan kelompok pun terjadi sekali lagi. Aku akan memukul. Saat pukulan menghujani tubuh besar naga leluhur Wan Zun, hal itu menyebabkan sisik pada tubuh asli naga leluhur Wan Zun putus, sementara darah segar juga menyembur keluar. Yang kuno, yang kejam, dan kaisar iblis semuanya cepat, akurat, dan buas. Jika mereka tidak menuruti kata-kata Lin Fan, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian juga. Hahaha. Tubuh naga leluhur Wan Zun, yang mirip dengan tembok besar Tiongkok, menggeliat dengan kuat. Serangkaian kekuatan luar biasa mengalir ke tubuhnya, menyebabkan dia meratap dengan keras. Kapan naga leluhur Wan Zun pernah menghadapi situasi seperti itu? Ini benar-benar adegan pelecehan saat ini. Kamu banyak B***STARDS. Kamu sudah keluar dengan BULLYING. Aku akan bertarung dengan kalian dengan semua yang saya punya. Naga leluhur Wan Zun dipukul dengan sangat parah hingga amarahnya hilang saat ini. Dia adalah naga leluhur terkutuk dari ras naga kolosal. Tapi sekarang dia diperlakukan seperti itu, apalagi yang bisa dia lakukan. Naga ki yang menghancurkan muncul dari tubuh naga leluhur Wan Zun. Orang ini mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Lin Fan tidak menyangka naga leluhur Wan Zun akan berusaha menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang membuatnya jengkel. Mata Lin Fan bersinar dengan kilatan. Tiba-tiba, dia melihat benjolan kecil yang menyembul dari tubuh naga raksasa-raksasa ini di suatu tempat. Sepertinya itu adalah tempat yang penting. Leluhur naga Wan Zun, apakah menurutmu kamu adalah ras Samsung dan dapat menghancurkan diri sendiri kapanpun kamu mau? Terimalah tendangan terkuat dari Yang Mulia. Tendangan tunggal Lin Fan ini terlihat sangat polos dan sederhana. Namun, itu melengkung ke suatu sudut. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Bam, tidak ada kesalahan dengan tendangannya saat dia mendarat tepat di bagian tubuh naga leluhur Wan Zun yang menyembul keluar. Sungai-sungai melonjak dan runtuh pada saat ini ketika tubuh naga leluhur Wan Zun mengganggu seluruh dunia. Gelombang rasa sakit yang tak tertahankan mulai menjalar ke jantungnya. Teriakan yang sangat menyedihkan terdengar dari mulut naga leluhur Wan Zun. Pada saat ini, naga leluhur Wan Zun dapat dianggap sebagai makhluk hidup paling menyedihkan di alam semesta saat ini. Itu karena dia dianiaya oleh banyak makhluk kuat. Faktanya, itu sangat buruk sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Betapa tragisnya hal itu. Cahaya pemurnian Buddha Agung. Lin Fan melantunkan kitab suci saat dia mencoba pemurnian sekali lagi. Cahaya Buddha bersinar ke segala arah dan kekuatan pemurnian meliputi seluruh dunia. Meskipun cahaya pemurnian Buddha Agung sangat kuat dan dapat menyucikan makhluk hidup manapun di dunia ini, namun jika ada makhluk kuat seperti naga leluhur Wan Zun, dia harus menghajar orang ini hingga setengah mati terlebih dahulu. Kemungkinan keberhasilan adalah yang tertinggi ketika pihak lain hampir tidak dapat lagi menemukan makna hidup. Pada saat ini, kondisi mental naga leluhur Wan Zun sepertinya sedang mengalami beberapa perubahan. Wajahnya yang awalnya mengancam berubah terus-menerus. Kadang-kadang penuh kebajikan namun berbelas kasih pada orang lain. Seolah-olah sedikit pun niat jahat di dalam hatinya telah terhapus seluruhnya pada saat ini. Tidak, leluhur naga Wan Zun ingin melakukan upaya terakhir dalam menghadapi kematian. Namun, dia dapat merasakan bahwa pada saat ini, hatinya hampir tidak lagi dapat dia kendalikan. Hahaha. Ding, pemurnian berhasil. Hahaha. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Setelah bekerja keras dalam berbagai aspek, dia akhirnya berhasil mengubah naga leluhur Wan Zun. Pada saat ini, naga leluhur Wan Zun melayang dengan lembut di kehampaan di hadapan Lin Fan. Telapak tangannya disatukan saat dia melantunkan kutipan Buddha. Mulai sekarang, kamu harus benar-benar tinggal di surgamu dan hanya fokus untuk membuat pil Sengyang. Dengan pohon parasol mitos dan naga leluhur Wan Zun, Lin Fan dapat memperoleh persediaan 1 juta pil Sengyang setiap hari. 10 hari akan menghasilkan 10 juta, dan 100 hari akan menghasilkan 100 juta. Selama dia punya cukup waktu, dia pasti akan mendapatkan persediaan yang stabil. Lin Fan langsung mengambil semua barang berharga dari tubuh naga leluhur Wan Zun. Ding, selamat telah mendapatkan cincin penyimpanan. Ding, selamat telah mendapatkan senjata dao bertingkat tertinggi, 8 pagoda naga. Ding, selamat telah memperoleh keterampilan, Solo Dragon. Lin Fan tidak terlalu tertarik pada senjata dao dan keterampilannya. Namun, apa yang terkandung di dalam cincin penyimpanan itu cukup berarti baginya. Setelah menghitung dengan benar sejenak, Lin Fan tersenyum. Ras naga kolosal bukanlah ras naga kolosal tanpa alasan. Simpanan di dalamnya sangat eksplosif. Hanya pil Sengyang yang dimiliki oleh naga leluhur Wan Zun saja yang berjumlah miliaran. Ini sangat kaya di mata Lin Fan.
Setelah menyelesaikan naga leluhur Wan Zun, Lin Fan menyimpan yang kuno dan yang lainnya ke dalam surganya dan langsung menuju ke markas naga kolosal. Bab 814, pertunjukan ini terlalu banyak. Dalam kehampaan. Ciki, jangan bilang kakak tidak menjagamu. Ini beberapa pil yang baru saja kurampok. Kamu bisa mendapatkan semuanya. Menyelam ke dalam kehampaan, Lin Fan menuju markas ras naga kolosal. Di dalam cincin penyimpanan naga leluhur Wan Zun, dia menemukan cukup banyak pil. Namun, pil ini tidak akan banyak membantu Lin Fan. Bahkan jika dia menjatuhkannya, itu tidak akan menghasilkan poin pengalaman yang signifikan. Tapi bagi Ciki, pil ini bagus. Dia menjatuhkannya dengan penuh semangat. Sialan, sialan, Ciki lalu berbaring di sana dengan hati-hati. Setelah melihat pil yang diletakkan di hadapannya, dia meminumnya dengan gembira. Ayam berdarah, jangan hanya berpikir untuk meminum pil siang dan malam. Nanti, saat kita mencapai markas ras naga kolosal, jika kamu merasa punya hubungan kuat antara garis keturunanmu dengan seseorang, sebaiknya kamu lari mendekat dan memeluk paha mereka sambil bertingkah menyedihkan. Kamu mengerti? Lin Fan menyatakan dengan ekspresi yang sangat serius. Berhasil atau tidaknya hal ini bergantung sepenuhnya pada Ciki. Meskipun dia memiliki sedikit permusuhan dengan ras naga kolosal, ini semua hanyalah masa lalu. Terlebih lagi, dia bahkan tidak membunuh pangeran ke-10 itu dan yang lainnya. Yang dia lakukan hanyalah mengubah dia. Gila, Ciki menganggukkan kepalanya dan berteriak sebelum melanjutkan meminum pil. Adapun ketiga anak ayamnya yang bengkok, mereka juga sangat bahagia. Perasaan meminum pil adalah yang terbaik yang pernah ada. Lin Fan bisa merasakan gelombang energi berkumpul di dalam tubuh Ciki. Ini adalah pil naga leluhur Wan Zun. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Lin Fan. Bahkan setelah Ciki dan ketiga anak ayam kecilnya yang bengkok meminum begitu banyak pil, tidak ada tanda-tanda pil itu meledak sama sekali. Seolah-olah mereka meminum pil atau tidak ada bedanya sama sekali. Ciki, kamu harus menahannya sedikit. Jangan terlalu banyak jatuh, atau kamu bisa meledak. Lin Fan memperingatkan Ciki karena khawatir. Ciki melirik Lin Fan dengan santai. Ekspresi yang dikeluarkan oleh Ciki tampaknya kurang tepat bagi Lin Fan. Seolah-olah dia berkata, kamu tidak perlu repot. Saya bersenang-senang bermunculan. Pada saat ini, Lin Fan sangat marah. Sayap Ciki ini keras sekali sekarang, ya. Tidak kusangka dia berani bertindak di hadapan yang mulia. Tapi, saat Lin Fan hendak mendisiplinkan Ciki, dia merasakan beberapa aura kuat mendekat dengan cepat dari depan. Astaga, tak disangka mereka akan kembali datang mencari Yang Mulia. Tapi Yang Mulia benar-benar aman sekarang. Tidak, aku harus bertindak sedikit lebih tragis. Semakin buruk penampilanku, semakin banyak poin brownies-nya. Aku akan mendapat untung. Bahkan, aku mungkin mendapat beberapa poin simpati bersamanya. Ciki, berhenti bermunculan sekarang. Cepat dan kembali ke dalam surga. Lin Fan tidak peduli apakah Ciki menyetujuinya atau tidak saat dia melemparkan Ciki bersama ketiga anak ayamnya yang bengkok ke surga. Lin Fan kemudian meninju dirinya sendiri dengan keras beberapa kali, menyebabkan dia muntah 3 liter darah. Dengan menggunakan tangannya untuk menggosok sedikit, dia memoleskan darah ke wajah dan pakaiannya. Dia kemudian mengaduk kekuatan di dalam tubuhnya, menyebabkan kulitnya terkoyak. Mengamuk, Lin Fan bahkan mengendalikan universal elixir miliknya dan menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya mengamuk. Dia berada pada kondisi di mana dia bisa meledak kapan saja. Setelah dia selesai sibuk, Lin Fan memeriksa statusnya saat ini dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Semua sudah selesai. Keadaannya saat ini terlihat sangat menyedihkan. Lin Fan sangat senang dengan ciptaannya saat ini. Namun demi memperbaiki hasilnya, ia malah merobek bajunya hingga compang camping. Saat ini, dia tampak seperti baru saja melalui pertempuran sengit. Saatnya mulai bertindak. Lin Fan menghitung mundur dalam hatinya. Ekspresinya yang riang dan santai kemudian berubah menjadi sangat pucat ketika tubuhnya tersandung maju mundur dengan goyah sementara dia terbentur ke kiri dan ke kanan dalam kehampaan. Dan setiap kali dia menabrak kehampaan, dia akan mengeluarkan seteguk darah juga. Shen Wu, ada seseorang di depan. Di bawah perintah Dewa Leluhur Naga Hong Huang mengikuti permaisuri naga Shen Wu untuk ekspedisi penyelamatan. Tiba-tiba, mereka menemukan sesosok tubuh yang terhuyung-huyung di depan, seolah-olah dia bisa terjatuh kapan saja. Itu dia. Ketika permaisuri naga Shen Wu melihat sosok itu, jantungnya berdetak kencang dan mulai berdebar lebih cepat. Lin Fan mendukung tubuhnya yang rusak dan melihat ke depan. Dia kemudian mengerang dalam tangisan yang tragis sebelum bersandar ke depan dengan lemah dan jatuh dari kehampaan ke tanah di bawah. Ketika permaisuri naga Shen Wu melihat hal ini, jantungnya menegang karena dia tidak bisa menahan diri untuk meningkatkan kecepatannya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari maju untuk menangkap Lin Fan secara instan. Aroma ini, manis sekali. Pada saat ini, Lin Fan dipeluk dalam pelukan erat permaisuri naga Shen Wu. Sebenarnya, dia bertanya-tanya tentang bagaimana seorang pria yang pada akhirnya akan berkuasa di dunia bisa dipeluk dalam pelukan seorang wanita. Tapi mengingat ini semua hanyalah akting, dia secara alami menjadi terbiasa. Merasa berada dalam pelukan hangat seseorang, Lin Fan membuka matanya dengan perjuangan yang luar biasa. Matanya yang tak bernyawa itu langsung bersinar dengan kilatan terang di dalamnya. Warna putih mutiara miliknya semakin merah saat ini.
Itu kamu. Suara Lin Fan sangat lembut saat ini. Namun, tersirat makna lega dan bahagia di dalamnya. Lin Fan menoleh dan meludahkan seteguk darah tua lagi ke dada permaisuri naga Shenwu. Adapun berapa kali dada permaisuri naga Shenwu disemprot dengan darah Lin Fan, dia sudah lama melupakannya. Namun, setelah memuntahkan darah kali ini, dia langsung berpura-pura pingsan. Apa yang salah denganmu? Melihat manusia dalam pelukannya, aura permaisuri naga Shenwu berada dalam kekacauan besar saat ini. Seolah-olah ada binatang buas yang mencoba merobek tubuhnya. Aku akan melihatnya. Leluhur naga Hong Huang berdiri dan meraih lengan Lin Fan. Dia mengirimkan ketegangan kesadarannya ke tubuh Lin Fan, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Naga leluhur, ada apa dengan dia? Permaisuri naga Shenwu bertingkah seolah dia tenang. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang muncul di matanya. Orang ini jelas adalah musuhnya. Tapi, permaisuri naga Shenwu mau tidak mau merasa ada sesuatu yang berguncang di hatinya. Ini adalah perasaan yang misterius. Ini benar-benar parah. Kekuatannya semakin merajalela dan universal eliksir miliknya perlahan-lahan hancur. Situasinya sepertinya tidak terlalu menguntungkan. Jawab leluhur naga Hong Huang. Saya mohon kepada naga leluhur untuk memberikan bantuannya. Saya berhutang budi kepada manusia ini dan saya, Shenwu, tidak ingin berhutang budi kepada siapapun. Permaisuri naga Shenwu bertanya dengan tergesa-gesa saat dia mengemukakan alasan acak. Naga leluhur Hong Huang memandangi permaisuri naga Shenwu dan menggelengkan kepalanya. Ada aura naga leluhur yang menempel di dalam tubuhnya. Bahkan jika itu aku tidak punya cara untuk menghilangkannya. Aku khawatir ini memerlukan Dewa Naga Leluhur akan turun tangan. Tapi biarpun aura ini dihilangkan, ramuan universal miliknya yang hampir hancur akan sulit diperbaiki. Alis permaisuri naga Shenwu berkerut saat dia berlari langsung menuju pangkalan naga kolosal. Berbaring dalam pelukan hangat permaisuri naga Shenwu, Lin Fan bisa mendengar derai detak jantungnya. Namun, mau tak mau dia berpikir ada yang salah dengan hal ini. Tujuan utama pertunjukan kali ini adalah untuk memberikan kesan baik pada ras naga kolosal. Dia tidak memikirkan hal lain selain itu. Tapi, pada saat ini, sesuatu mengejutkan Lin Fan. Dia adalah seseorang yang sangat tampan dan ramah tamah dengan banyak karisma. Dan ekspresi tadi dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap. Meskipun permaisuri naga Shenwu adalah makhluk kuat tak tertandingi dari ras naga kolosal yang akan membunuh tanpa mengedipkan mata, dia tetaplah seorang cewek yang belum memiliki pengalaman di bidang cinta. Penampilan Your Truly sebelumnya tidak mungkin menarik permaisuri naga Shenwu begitu saja, kan? Ini, kami belum mengetahui secara pasti. Mungkin aku hanya terlalu memikirkan banyak hal. Saatnya menunggu dan melihat perkembangannya. Seandainya saya tahu hal ini akan terjadi, saya tidak akan mengalami semua masalah itu. Saya hanya akan bertindak seolah-olah saya mengalami sedikit cedera dan itu saja. Astaga. Bab 815, aku tidak berutang apapun padamu. Beberapa seberkas cahaya turun dari kehampaan. Saat memasuki markas ras naga kolosal, Lin Fan segera bisa merasakan naga ki yang tersebar di seluruh langit. Dia datang ke hadapan menara naga raksasa, dan bisa merasakan naga ki yang luar biasa memancar dari dalam. Ini sangat mengerikan, bukan sesuatu yang bisa dibayangkan. Dewa leluhur naga, tolong selamatkan manusia ini. Permaisuri naga Shenwu berlutut dan memohon. Tiba-tiba, Lin Fan merasa seolah-olah tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Kekuatan ini sangat kuat. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, dia benar-benar belum bisa membunuh lawannya. Tapi, jika pihak lain menginginkan dia mati, itu juga tidak mungkin. Namun, menurut pendapat Lin Fan, mengingat kekuatan orang ini, dia akan mampu membuat makhluk Utmos kehabisan uang. Ini sangat mengerikan. Inikah manusia yang ingin kamu selamatkan dari tangan Wan Sun? Sebuah suara yang tak terbatas terdengar. Bahkan hanya berbicara saja menyebabkan sejumlah besar Dragon Ki tumpah. Ya, seketika, sumber energi melonjak ke dalam tubuh Lin Fan. Segera, Lin Fan melepaskan kesadaran dirinya dan hanya berenang dengan bebas. Aura naga leluhur Wan Sun yang sengaja dia tinggalkan di dalam tubuhnya langsung terhapus. Namun, gelombang energi ini melingkari universal eliksir miliknya yang tampaknya hancur sebelum mundur. Aku sudah membersihkan aura Wan Sun dari dalam tubuhnya. Adapun universal eliksir itu, tidak ada yang bisa kulakukan untuk memperbaikinya. Jawab Dewa Leluhur Naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah permaisuri naga Shenwu berubah. Jika universal eliksir miliknya tidak dapat diperbaiki, itu berarti dia tidak lebih dari seorang pria cacat. Di dunia suci kuno, apa gunanya orang cacat? Tidak diragukan lagi ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dewa Leluhur Naga, bukankah kita memiliki teknik rahasia dalam ras yang khusus digunakan untuk memperbaiki ramuan universal? Permaisuri naga Shenwu bertanya dengan tergesa-gesa. Dan saat kata-kata ini keluar dari mulut permaisuri naga Shenwu, seluruh area menjadi sunyi. Shenwu, kamu tahu tentang teknik rahasia itu? Apakah kamu yakin sudah memikirkannya dengan matang? Suara Dewa Naga Leluhur terdengar sekali lagi. Aku, permaisuri naga Shenwu ragu-ragu sejenak. Leluhur naga Hong Huang di samping mencoba membujuknya agar tidak melakukannya. Shenwu, jangan gegabah sekarang. Ini hanya manusia dan kamu adalah permaisuri naga dari ras naga kolosal.
Jika kamu ingin memperbaiki ramuan universalnya, kamu harus tahu konsekuensi yang harus kamu tanggung. Itu tidak layak dia, kata leluhur naga Hong Huang. Teknik untuk memperbaiki ramuan universal seseorang adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh naga kolosal. Namun, ada persyaratan yang tinggi untuk itu. Universal Elixir adalah sesuatu yang seluas dunia itu sendiri. Untuk itu diperlukan Qi Yin dan Yang. Jika seseorang ingin memperbaiki ramuan universal, mereka tidak hanya harus menghubungkan tubuh dan pikiran mereka, pihak lain juga harus membayar harga yang mahal untuk itu. Mereka akan kehilangan setengah dari kondisi kultivasinya. Bagi siapapun di luar sana, ini adalah harga yang terlalu tak tertahankan. Hal ini terutama terjadi pada seseorang dengan kondisi kultivasi surgawi tingkat 10. Jika mereka kehilangan sebagian darinya, tidak diragukan lagi akan menjadi tugas yang lebih tinggi daripada surga untuk mencapai kondisi puncak mereka sekali lagi. Faktanya, hal itu hampir mustahil. Permaisuri naga Shenwu memandang Lin Fan saat pikirannya bimbang. Wajah cantiknya yang tiada taranya memperlihatkan ekspresi tegas. Dewa leluhur naga, tolong berikan padaku teknik rahasia itu. Aku, Shenwu, tidak akan pernah berhutang budi kepada siapapun. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyelamatkanku, Shenwu tidak akan hidup pada saat ini. Petik 2. Permaisuri naga Shenwu menjawab dengan tegas. Shenwu, kamu sudah mempertimbangkan ini dengan matang. Dewa leluhur naga, Shenwu telah memikirkannya dengan matang dan keras. Permaisuri naga Shenwu menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah, ras naga kolosal kita tidak akan pernah berhutang budi pada siapapun. Seketika, seberkas cahaya bersinar keluar dari menara naga dan memasuki pikiran permaisuri naga Shenwu. Tidak, pada saat ini, sesosok tubuh muncul secara tiba-tiba. Manusia ini telah membunuh anakku. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Sosok yang muncul adalah seorang pria parubaya. Aura pria ini kental, namun, dia masih eksis di bawah dewa naga leluhur. Ketika permaisuri naga Shenwu melihat siapa yang datang, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa pangeran ke-10 dikalahkan oleh manusia ini. Namun, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Tapi, tak kusangka ayah pangeran ke-10 akan muncul sekarang. Apa yang terjadi di sini? Suara dewa naga leluhur menggelegar dari menara naga. Shenwu, kaulah yang memberitahuku faktanya di hadapanku saat itu. Saat ini, di hadapan dewa naga leluhur, tolong katakan apa adanya. Kata dewa naga Wan Sheng. Ketika dia melihat Lin Fan, matanya dipenuhi amarah yang membara. Lin Fan, yang pingsan, saat ini, merasakan kacangnya sakit. Sialan, pasti ada begitu banyak masalah ibu. Pangeran ke-10 belum mati sama sekali. Dia baru saja dijinakkan olehnya. Tetapi saat ini, Lin Fan juga tidak bisa bangun. Jika dia melakukan hal itu, segala sesuatunya tidak akan beres sama sekali. Ayo, persetan dengan hidupku. Seseorang tidak boleh berbohong. Begitu Anda memulai dengan satu kebohongan, mustahil untuk mengulanginya lagi tanpa menceritakan lebih banyak. Lin Fan tidak bisa berkata-kata saat ini karena dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Permaisuri naga Shenwu menundukkan kepalanya dan mengangguk dalam diam, ya. Pangeran ke-10 dikalahkan oleh manusia ini. Namun, pangeran ke-10 belum mati. Dewa leluhur naga, kau dengar itu. Manusia ini telah membunuh anakku. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkannya? Shenwu, sebaiknya kau tidak meneruskan perbuatan salahmu. Dewa naga Wan Sheng meledak. Permaisuri naga Shenwu kemudian menatap lurus ke arah dewa naga Wan Sheng, itu urusanmu. Namun, manusia ini telah menyelamatkanku. Aku, Shenwu, pasti harus membalas budi ini. Setelah dia bangun dan hutangku sudah selesai, apapun yang ingin Anda lakukan padanya akan menjadi hak prerogatif Anda, dan tidak lagi ada hubungannya dengan saya. Mohon ampun, Dewa Leluhur Naga. Permaisuri Naga Shenwu melanjutkan. Wan Sheng, karena pangeran ke-10 belum mati, secara alami dia pasti berada di tangan manusia ini. Bagaimana kalau kamu membiarkan Shenwu melunasi utangnya dan begitu dia bangun, kamu bisa meminta dia membayarmu penjelasannya. Dewa Leluhur Naga angkat bicara. Kami akan mengikuti keinginan Dewa Leluhur Naga. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dewa Naga Wan Sheng melemparkan jubahnya dan meninggalkan tempat itu. Kalian semua bisa kembali. Pada saat ini, Lin Fan dibawa oleh Permaisuri Naga Shenwu ke istana kekaisarannya. Sebagai seseorang dengan posisi yang sangat dihormati dalam ras naga kolosal, Permaisuri Naga Shenwu secara alami memiliki istana kekaisarannya sendiri. Lin Fan dibaringkan di tempat tidur raksasa. Namun, kesadarannya telah lama memindai seluruh basis ras naga kolosal. Dan saat ini, hal yang paling membuat Lin Fan sakit kepala adalah apa yang harus dia lakukan saat ini. Sejujurnya, dia pasti sedang kacau. Dari semua hal, dia harus memilih untuk menghancurkan Universal Elixir miliknya. Dan karena itu, dia telah menyebabkan keributan besar saat ini. Dia bahkan tidak tahu ada apa dengan teknik rahasia ini. Permaisuri Naga Shenwu memandang Lin Fan yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia menghela nafas sedikit entah dari mana. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan membalas budimu. Dewa Naga Wan Sheng juga pasti tidak akan melepaskanmu semudah ini. Oleh karena itu, aku akan mengantarmu keluar secara pribadi setelah aku selesai. Dengan itu,
Kamu dan aku akan menyelesaikan segalanya, dan sejak saat itu, aku, Shen Wu, tidak lagi berhutang apapun padamu. Pada saat ini, Lin Fan merasakan keinginan untuk menangis. Apa sebenarnya yang menyebabkan situasi sampai ke titik ini? Kenapa dia harus bertindak seolah-olah universal elixir miliknya telah hancur? Jika dia dengan mudah menjatuhkan dirinya, dia bisa menunggu sampai dia bangun dan melepaskan pangeran ke-10. Saat itu, tidak akan ada kesalahpahaman lagi. Bukankah semua yang Anda lakukan sebenarnya demi memberikan kesan baik pada ras naga kolosal? Dan pada saat itu, setelah mencari ayah Ciki, dia kemudian dapat meminta sejumlah besar uang dan mendapatkan beberapa pil Seng yang di tangannya, itu saja. Sialan, ini benar-benar menjadi terlalu kacau. Dan pada saat ini, permaisuri naga Shen Wu mulai bergumam pada dirinya sendiri sekali lagi. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Dia tidak berpikir untuk mencambuk mayatnya, kan? Namun, sangat sulit bagiku untuk menelan apa yang kamu lakukan padaku di masa lalu. Pada saat itu, Lin Fan tiba-tiba merasakan angin dingin melewati dadanya. Ding, ding, astaga, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa dua kismis di dadanya tiba-tiba terkena udara terbuka. Itu membuatku merasa jauh lebih baik. Memegang tombak naganya, permaisuri naga Shen Wu menggali dua lubang di bagian depan pakaian Lin Fan. Dia kemudian menghela nafas lega. Ini membantunya merasa lebih baik di hatinya. Lin Fan praktis akan meledak sekarang. Bukankah ini lelucon yang sangat buruk? Bab 816, bagaimana kalian bisa bertingkah seperti itu? Di tempat tidur mewah itu, Lin Fan telah terbaring di sana selama beberapa waktu sekarang. Hanya saja, dia tidak tahu kemana permaisuri naga Shen Wu lari. Awalnya, Lin Fan bisa saja melepaskan pangeran ke-10 saat ini dan membiarkannya pergi mencari ayahnya. Namun, sesuatu yang sangat kacau terjadi. Setelah permaisuri naga Shen Wu pergi, dia sebenarnya mengumpulkan sekelompok pelayan untuk mengelilingi dan merawatnya. Apakah ini manusia yang diselamatkan oleh permaisuri naga Shen Wu? Sekelompok pelayan di sekitar Lin Fan mulai mengobrol dan bergosip. Semua pelayan ini adalah anggota ras naga kolosal. Namun, karena mereka perempuan, mereka tidak memiliki kedudukan tinggi dalam ras naga kolosal. Namun berkat keberadaan seperti permaisuri naga Shen Wu, posisi wanita dalam ras naga kolosal juga meningkat secara bertahap. Lagi pula, siapa yang bisa mengatakan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki sekarang dengan semua yang telah ia buktikan sendiri? Permaisuri naga Shen Wu adalah panutan mereka. Leluhur naga Wan Zun sangat kuat. Tapi, tak disangka manusia ini bisa menyelamatkan permaisuri naga Shen Wu dari genggamannya. Kalau begitu, dia pasti hebat. Lihat itu, tidak ada pakaian di area dada manusia ini. Itu benar, haruskah kita mencobanya? Karena permaisuri naga agung tidak ada, kita harus diam-diam mengatasi perasaan ini. Seharusnya tidak ada masalah apapun. Pada saat ini, Lin Fan yang sedang berbaring di sana tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sekelompok gadis kecil yang mengelilinginya. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Gadis-gadis, coba lihat. Aku melihat kismis kecil itu menggigil sebentar. Benarkah? Kenapa aku tidak melihatnya? Tiba-tiba, entah dari mana, satu jari muncul dan menyentuh kismis kecil Lin Fan itu. Ayo, astaga, Lin Fan tercengang. Gadis-gadis ini mengambil kebebasan bersamanya. Tak disangka sekelompok bocah nakal ini akan mengambil kesempatan ketika Shen Wu tidak ada untuk bermain-main dengan roti kecilnya. Apakah mereka masih bisa dianggap sebagai naga saleh yang melakukan hal seperti itu? Bersabarlah, dia benar-benar harus menanggungnya. Ini tidak menyenangkan kawan, tidak menyenangkan sama sekali. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia menghela nafas lega. Itu benar, begitu caranya. Karena itu tidak menyenangkan, maka sebaiknya kamu berhenti memainkannya saja. Namun pada detik berikutnya, Lin Fan tiba-tiba merasa seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Gadis-gadis, katakanlah, apakah menurut kalian menyenangkan bermain-main di sana? Aku tidak tahu. Namun, ketika aku melihat Dewa Naga Du Huang mempunyai seorang putra, dia juga selalu menjentikkan area putranya itu setiap hari. Kelihatannya cukup menyenangkan bagiku. Benar, dan kamu bahkan bisa menarik dan memanjangkannya. Menurutku ini bukan ide yang bagus, kan? Jika kita ketahuan oleh Permaisuri Naga Agung, kita pasti akan dihukum. Tidak apa-apa, Permaisuri Naga Agung bahkan tidak ada saat ini. Terlebih lagi, manusia ini tidak bisa dilumpuhkan lagi. Ayo kita jentikkan ke sana kemari. Kita pasti tidak akan ketahuan. Ya, semuanya, ayo kita main bersama. Pasti menyenangkan. Ho sial, saat ini, Lin Fan mulai panik. Ini adalah situasi yang benar-benar kacau. Dari manakah para pelayan ini keluar? Kenapa mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti ini? Jika dia dijentikkan oleh para pelayan ini, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di masa depan? Aku akan mengambil film pertama. Pada saat ini, Lin Fan merasakan perasaan bahaya yang akan datang muncul di benaknya. Jantungnya juga sedang berjuang keras. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak boleh membiarkan para pelayan ini berhasil. Berdasarkan rencana yang akan dijalankan, Shen Wu akan muncul pada saat ini. Namun, yang membuat Lin Fan sangat kecewa, permaisuri naga Shen Wu ini tidak muncul sama sekali.
Apa yang harus dia lakukan? Aku sangat gugup. Ketika Lin Fan mendengar suara pelayan ini saat ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia bisa dengan jelas merasakan tangan keji wanita ini yang melayang di atas area selangkangannya. Dan itu turun dengan sangat lambat seolah-olah dia bisa menyentuhnya kapan saja. Lin Fan meratap dalam hatinya. Shen Wu, sialan dan datanglah lebih cepat. Kalau tidak, Yang Mulia hanya bisa bertarung habis-habisan dengan mereka. Pada saat ini, tangannya yang lembut dan lembut itu semakin dekat, semakin dekat. Mereka hanya berjarak sehelai rambut dari selangkangan Lin Fan saat ini. Hai, ini adalah rencana yang dipikirkan dengan matang sejak awal. Tidak kusangka itu akan dirusak oleh para pelayan ini. Lin Fan akhirnya menghela nafas dalam hatinya dan membuka matanya, apa yang sedang kalian lakukan? Seketika, seluruh istana kekaisaran terdiam. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jeritan yang intens. Ahahaha. Awalnya, para pelayan ini mengira manusia ini masih koma. Tidak kusangka dia akan terbangun tiba-tiba. Pada saat terakhir ini, Lin Fan berhasil mempertahankan martabatnya yang berharga. Adik laki-lakinya hampir saja dibolak-balik oleh para pelayan ini tanpa ampun. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana aku harus menanganinya nanti? Ketika Lin Fan memandangi para pelayan yang sedang berlari keluar, dia merasa seperti berada di tempat yang tepat saat ini. Bagaimana bisa? Pada saat ini, seberkas cahaya panjang muncul dari kejauhan. Permaisuri naga Shen Wu memandang Lin Fan dengan tidak percaya seolah-olah dia belum menerima kenyataan. Di mata permaisuri naga Shen Wu, ini benar-benar mustahil. Tidak disangka dia bisa terbangun ketika universal eliksir miliknya berada di ambang kehancuran. Dan dari kelihatannya, sepertinya tidak ada yang aneh dengan dia. Lin Fan memasang wajah datar saat pikirannya berputar dengan intens. Dia datang dengan rencana bagus lainnya. Aku mempunyai teknik rahasia di dalam tubuhku. Meskipun ramuan universal milikku berada di ambang kehancuran, secara otomatis aku dapat menyembuhkannya secara alami. Setelah berpikir setengah hari, inilah satu-satunya alasan yang bisa dia ajukan. Awalnya, ada sedikit kebahagiaan di wajah permaisuri naga Shen Wu. Namun, dia kembali ke ekspresi dingin dan menyendiri seperti biasanya. Permaisuri naga Shen Wu tidak bodoh. Dia keluar untuk menyiapkan beberapa barang untuk memperbaiki universal eliksir milik Lin Fan. Namun, berdasarkan situasi saat ini, mereka jelas tidak diperlukan lagi. Apakah kamu benar-benar mengira aku akan mempercayai hal itu? Permaisuri naga Shen Wu bertanya dengan nada dingin. Dia mulai merasa seolah-olah dia telah dimiliki. Namun, dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Bahkan Dewa Leluhur Naga mengatakan bahwa ramuan universal miliknya telah rusak. Tapi, bahkan sebelum dia mulai menyembuhkannya, manusia ini tiba-tiba terbangun. Dan tanpa kelainan apapun untuk Bud. Kamu harus percaya padaku. Aku manusia yang tidak tahu cara berbohong. Lin Fan menambahkan dengan tergesa-gesa. Ini adalah dosanya sendiri. Dia jelas sudah memikirkan rencananya sebelumnya. Tidak disangka semuanya akan dikacaukan oleh sekelompok pelayan itu. Saya, Shen Wu, bukanlah seseorang yang mudah tertipu. Seketika, permaisuri naga Shen Wu sangat marah. Mengambil tombak naganya dari dalam kehampaan, dia berlari menuju Lin Fan. Astaga, menyerang hanya karena satu kalimat ketidaksepakatan. Kamu harus mendengar penjelasanku. Aku benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Lin Fan berteriak sambil menghindar ke kiri dan ke kanan. Dia kemudian berlari keluar dari istana kekaisaran dan melayang di dalam kehampaan. Aku, Shen Wu, paling benci ditipu. Astaga, Lin Fan berteriak. Skrip ini tiba-tiba muncul sebagaimana mestinya. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Shen Wu, ini salah paham. Aku benar-benar bisa sembuh secara otomatis. Apakah kamu benar-benar menganggapku, Shen Wu, sebagai orang bodoh? Ambil ini. Dewa melawan 8 kesunyian. Lin Fan sedang dikejar dan dipukul oleh Shen Wu saat ini. Dia berbelok ke kiri dan ke kanan untuk menghindar tanpa henti. Jika ini adalah Lin Fan yang lama, dia pasti sudah lama membalas satu pukulan pun. Tapi saat ini, apapun yang terjadi, mereka punya ikatan dengan mereka. Bagaimana dia bisa membalasnya begitu saja? Manusia, kembalikan aku, anakku. Pada saat ini, Dewa Naga Wan Sheng juga muncul. Saat Lin Fan melihat ini, dia terperangah. Sialan, sepertinya dia hanya bisa melepaskan jurus pamungkasnya sekarang. Tidak peduli siapa putranya Ciki, garis keturunan mereka harus terhubung. Mereka secara alami seharusnya bisa merasakannya. Dan dia juga harus melepaskan pangeran ke-10. Kali ini, tujuannya mengikuti ras naga kolosal di sini adalah untuk mengidentifikasi diri dengan saudara, bukan untuk berkelahi. Ayo keluar, kartu truf terakhirku. Bab 817, Naga memiliki sisik terbalik. Gerakan Dewa Naga Wan Sheng menghujani dengan hiruk-pikuk. Dia memiliki momentum yang luar biasa, karena langit dipenuhi gambar naga yang bergemuruh ke segala arah. Seolah-olah dia pasti bertekad membunuh Lin Fan. Dia bersembunyi di luar istana kekaisaran permaisuri naga Shen Wu sepanjang waktu. Alasannya adalah agar permaisuri naga Shen Wu tidak bisa menyelinap keluar. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, permaisuri naga Shen Wu mulai bertarung dengan manusia ini. Dengan itu, Dewa Naga Wan Sheng secara alami tidak tahan lagi.
Dia harus membalas dendam untuk putranya. Seketika, sesosok tubuh muncul di hadapan wajah Dewa Naga Wanseng. Ayah, ini aku. Berhenti berkelahi. Sejak Pangeran ke-10 berpindah agama di bawah Lin Fan, dia menjalani kehidupannya dengan baik. Dengan keterampilan reinkarnasi naga leluhur yang memberontak, kondisi budidayanya telah meroket. Faktanya, dia bahkan berada di batas menyentuh dasar dengan tingkat surgawi ilahi 10, keadaan dewa abadi saat ini. Dia tinggal selangkah lagi, dan satu langkah ini juga tidak terlalu jauh bagi Pangeran ke-10. Saat Dewa Naga Wanseng, yang membawa momentum yang sangat ganas, melihat sosok di hadapannya, dia segera menarik kembali serangannya. Nada suaranya terkejut, dan dia tampak tidak percaya. Nak, kamu baik-baik saja. Dewa Naga Wanseng sangat emosional saat ini. Karena kegembiraannya yang berlebihan, bahkan janggut panjangnya pun bergetar saat ini. Ekspresi marahnya tiba-tiba berubah lembut dan lembut. Saat dia mengetahui berita bahwa anaknya sendiri terbunuh di tangan manusia ini, hatinya langsung meledak. Dewa Naga Wanseng memiliki 10 putra, dan Pangeran ke-10 adalah yang termuda di antara mereka semua. Namun, bagi Dewa Naga Wanseng, dia hanya memiliki 1 putra saat ini. Adapun 9 orang lainnya sebelum dia, mereka telah membawa kematian pada diri mereka sendiri di luar karena bersikap sombong. Mereka dibunuh oleh ras kuno atau makhluk kuat lainnya. Oleh karena itu, Dewa Naga Wanseng sangat menekankan putranya ini. Setiap kali Pangeran ke-10 keluar, Dewa Naga Wanseng akan mengirimkan makhluk kuat untuk mengawalnya. Itu karena dia takut putranya ini akan membawa kematian pada dirinya sendiri dengan menghina orang lain. Ayah, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Orang ini adalah kakakku. Mengapa ayah harus menyerangnya? Pangeran ke-10 memasang wajah bingung. Meskipun dia telah dimurnikan oleh Lin Fan, di bawah instruksi Lin Fan, perasaan yang dia keluarkan saat ini adalah perasaan anak kecil yang patuh dari Dewa Naga Wanseng. Anak saya, tidak dapat menahan emosinya, Dewa Naga Wanseng bergegas maju dan memeluknya erat. Dalam periode waktu ini, jantung Dewa Naga Wanseng tampak seperti ditembus oleh 1000 pedang. Mulai dari anak pertamanya hingga anak ke-10 di sini. Hati Dewa Naga Wanseng telah lama hancur berkeping-keping. Dan sekarang anak ke-10-nya masih hidup, tentu saja ini adalah hadiah terbesar yang bisa diterima Dewa Naga Wanseng saat ini. Melihat pemandangan di hadapannya, Lin Fan merasa lega. Setidaknya dia telah menyelesaikan Dewa Naga Wanseng sekarang. Pangeran ke-10 berbalik dan menyeringai pada Lin Fan. Artinya jelas, andalkan aku. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Maksudnya juga jelas, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Anakku, auramu. Kondisi budidaya Dewa Naga Wanseng sangat menjijikkan. Oleh karena itu, kebijaksanaannya juga setinggi surga. Sekali pandang saja sudah cukup baginya untuk melihat tubuh Pangeran ke-10. Wajah Dewa Naga Wanseng terkejut saat ini, jelas tidak percaya. Dia tahu bahwa meskipun putranya ini memiliki potensi yang cukup baik, itu adalah potensi yang hanya bisa dianggap rata-rata dalam ras naga kolosal. Namun, aura yang dikeluarkan anaknya saat ini sangatlah istimewa, dengan keselarasan antara Yin dan Yang. Tiba-tiba, Dewa Naga Wanseng melihat naga kolosal Tai Chi Yin yang raksasa yang melingkar di dalam tubuh Pangeran ke-10. Itu adalah teknik reinkarnasi. Tidak hanya itu, saat ini ia telah dikembangkan ke kondisi yang sangat mendalam. Anakku, kamu telah mengembangkan reinkarnasi naga leluhur. Dewa Naga Wanseng bertanya dengan heran, tidak bisa mempercayai hal ini sama sekali. Reinkarnasi naga leluhur adalah salah satu dari sedikit teknik rahasia besar ras naga kolosal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari seseorang kapanpun mereka mau. Mereka harus memiliki potensi bawaan untuk itu. Dan, potensi bawaan ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki segelintir orang di seluruh ras naga kolosal. Itu benar, ayah. Dengan bantuan kakak, aku telah mengembangkan reinkarnasi naga leluhur ke tingkat 8. Aku hanya selangkah lagi untuk menjadi makhluk surgawi tingkat 10 ilahi. Pangeran ke-10 berkomentar. Dewa Naga Wanseng memandangi anaknya sendiri, lalu memandang Lin Fan. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba, dia mulai merasa bahwa semua ini tidak nyata. Shen Wu, masalah ini benar-benar salah paham. Lin Fan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Meskipun masalah ini jelas bukan kesalahpahaman, di hadapan Shen Wu, bahkan jika dia harus dipukul sampai mati, Lin Fan pasti akan berpegang pada klaimnya bahwa ini adalah kebenaran. Diam, wajah permaisuri naga Shen Wu saat ini sangat dingin. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lin Fan. Pada saat ini, Lin Fan mengalami sakit kepala yang hebat. Kenapa permaisuri naga Shen Wu harus sekeras kepala ini? Ayah, dia adalah dermawanku. Satu-satunya alasan mengapa anakmu aku bisa mengembangkan reinkarnasi naga leluhur adalah karena penghargaan kakakku. Kamu tidak boleh membiarkan permaisuri naga Shen Wu menyerang kakak. Pangeran ke-10 menambahkan dengan tergesa-gesa, berharap Dewa Naga Wanseng dapat menyelesaikan masalah ini. Jangan ambil pusing dengan masalah ini. Ayo kita pergi. Dewa Naga Wanseng tidak banyak bicara. Dia kemudian menarik Pangeran ke-10 dan ingin meninggalkan tempat ini. Tidak, aku tidak akan pergi. Pangeran ke-10 mulai bertingkah genit. Bagi Dewa Naga Wanseng, Pangeran ke-10 bagaikan bagian dari hatinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, permaisuri naga Shen Wu sangat marah saat ini.
Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Seolah-olah dia tidak bisa memikirkannya sama sekali. Apakah menyenangkan berbohong padaku? Permaisuri naga Senwu meledak. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak berbohong. Aku benar-benar terluka. Namun, keahlianku hanya sedikit lebih unik. Oleh karena itu, meskipun ramuan universalku sedikit rusak, ramuan itu akan dapat pulih secara otomatis. Jawab Lin Fan. Huff. Dan kamu benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu. Seketika, permaisuri naga Senwu berlari menuju Lin Fan sekali lagi. Wajahnya yang menggerahkan tiada taranya bersinar dengan ekspresi marah sekali lagi. Astaga, kenapa wanita ini begitu keras kepala? Lin Fan sangat marah saat ini. Sialan, Yuh Truli telah berusaha menenangkannya melalui kata-kata. Namun, cewek ini berulang kali bersikap kurang ajar. Tak tertahankan, benar-benar tidak dapat ditoleransi. Bam, Lin Fan tidak mengelak saat dia meraih permaisuri naga Senwu dengan tatapan marah, semua yang aku katakan adalah nyata. Kenapa kamu menolak untuk mempercayaiku? Persetan, aku akan melakukannya. Semua manusia adalah individu yang licik. Permaisuri naga Senwu meronta, lepaskan aku. Nak, kamu benar-benar terlalu keras kepala. Dan untuk berpikir bahwa kamu akan mengatakan sesuatu seperti seluruh umat manusia adalah individu yang licik. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran di sini untuk menunjukkan kepadamu bahwa kepercayaan harus ada di antara setiap orang, individu tunggal. Lin Fan kemudian mengangkat permaisuri naga Senwu dan memegang pinggangnya hanya dengan satu tangan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Permaisuri naga Senwu berteriak kaget. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ketika Dewa Naga Wanseng melihat hal ini, dia juga terkejut sesaat. Saat dia hendak bergerak untuk menyelamatkan permaisuri naga Senwu, dia dihentikan oleh pangeran ke-10 dalam sekejap. Ayah, apa yang ingin kamu lakukan? Itu kakakku. Dewa Naga Wanseng tercengang saat dia menghentikan apapun yang dia lakukan. Dewa Naga Wanseng tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Piak, tepat pada saat ini, suara yang bersih dan tajam terdengar. Dewa Naga Wanseng membeku dan menoleh tak percaya. Seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Kamu, apa, menurutmu apa yang aku lakukan? Aku mencoba memberi pelajaran pada cewek keras kepala ini. Lin Fan tiba-tiba menyadari ada yang salah dengan ekspresi wajah Dewa Naga Wanseng. Untuk sesaat, dia mulai menyadari bahwa sepertinya ada semacam masalah. Naga A memiliki sisik terbalik, jika kamu menyentuhnya, kamu mati. B***STARD, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa permaisuri naga Senwu melawan dengan gila-gilaan entah dari mana. Tidak mungkin, kan? Lin Fan tidak menyangka bahwa skala terbalik akan ada di pantat permaisuri naga Senwu. Sialan, jika ada ibu ker yang berkumpul dengan permaisuri naga Senwu, bukankah mereka akan bertengkar setiap kali pantatnya disentuh? Bab 818, tahukah Anda kesalahan Anda? Apakah Anda percaya saya sekarang? Pangeran ke-10 juga benar-benar tercengang saat ini. Tidak disangka Lin Fan akan menamparkan gelandangan permaisuri naga Senwu. Bukankah ini hanya meminta ledakan? Ini akan mengubah tempo menjadi sesuatu yang tidak akan berakhir kecuali salah satu dari mereka mati. Pada saat ini, Lin Fan mulai menyadari ada sesuatu yang salah dengan aura permaisuri naga Senwu. Bahkan, ada niat membunuh yang keluar dari tubuhnya. Biarkan aku pergi. Seluruh wajah permaisuri naga Senwu dipenuhi dengan ekspresi sedingin es, saat niat membunuh yang kental bergemuruh darinya. Seolah-olah dia siap bertarung melawan Lin Fan dengan nyawanya. Pada saat ini, Lin Fan punya firasat buruk tentang ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa permaisuri naga Senwu tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Namun, dia tahu bahwa dia juga tidak boleh sujud. Jika dia gemetar ketakutan, dia pasti akan kehilangan muka. Entah kapan, sejumlah besar makhluk ras naga kolosal telah bergegas dari kejauhan, menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di sini. Sesampainya di tempat kejadian, mereka semua tercengang. Siapa sebenarnya itu? Kenapa dia memegang permaisuri naga Senwu dari pinggangnya? Orang ini baru saja membuang nyawanya. Dewiku, bagaimana dia bisa dipegang dari pinggangnya oleh pria ini? Aku akan pergi ke sana untuk menyelamatkan Dewiku. Apakah kamu bodoh atau apa? Tidak bisakah kamu melihat Dewa Naga Wanseng di sana? Apa gunanya kamu jika kamu naik? Senwu, kamu terlalu keras kepala. Semua yang aku katakan semuanya benar. Tapi, karena memang begitu, aku hanya bisa membiarkanmu mengubah sifatmu ini. Piak, tanpa ragu-ragu, Lin Fan mengirimkan tamparan lagi. Selain fakta bahwa sentuhan tubuhnya terasa cukup nyaman, Lin Fan mengalami banyak masalah dalam pikirannya. Apa yang harus dia lakukan nanti? Dia sudah menyadari bahwa ini adalah skala kebalikan dari permaisuri naga Senwu. Jika dia membiarkannya pergi, dia pasti tidak akan melepaskannya sampai dia mati. Tapi, jika dia tidak melepaskannya, lalu apa yang harus dia lakukan? Bukannya dia bisa memukul wanita itu agar tunduk, bukan? Sakit sekali, siksaan yang luar biasa, dilema yang luar biasa. Namun, tamparan Lin Fan itu menyebabkan seluruh atmosfer meledak. Para anggota ras naga kolosal yang berkumpul untuk menyaksikan adegan itu benar-benar terkejut pada saat ini. Tidak disangka dia akan memukul area permaisuri naga Senwu itu.
Itu skala kebalikan dari permaisuri naga Shenwu. Apakah orang ini mempunyai keinginan mati atau apa? Ah, dewiku, dan kesuciannya hilang begitu saja. Oh, betapa sakitnya hatiku. Betapa sakitnya. Siapa yang bisa tampil dan menyelamatkan dewiku? Itu dewiku. Di mata ras naga kolosal, permaisuri naga Shenwu adalah wanita tingkat dewi. Dia adalah kombinasi sempurna antara kemuliaan dan penampilan. Tapi, tak disangka manusia akan melakukan ini padanya sekarang. Hal ini menyebabkan hati mereka hancur total. B***STARD. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Permaisuri naga Shenwu benar-benar gila saat ini. Matanya merah dan terbakar karena amarah hingga hampir bisa keluar dari matanya. Aku tidak berbohong padamu. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Lin Fan merasa sedikit bingung di dalam hatinya saat ini. Namun, dia tahu bahwa dia harus menjaga ketenangannya saat ini. Dia pastinya tidak gemetar ketakutan. Menurut pendapat Lin Fan, jika dia melepaskan cengkramannya pada wanita itu sekarang, dia pasti akan mendatanginya tanpa henti sepanjang hidupnya. Ini adalah salah satu adegan yang paling tidak ingin dilihat Lin Fan. Tetapi pada saat ini, tidak peduli apa yang dikatakan Lin Fan, permaisuri naga Shenwu menolak untuk mempercayainya sama sekali. Tubuhnya seperti cacing tanah yang menggeliat tanpa henti, berusaha melepaskan diri dari cengkramannya. Namun, seolah-olah lengan Lin Fan memiliki kekuatan tak terbatas yang menahan permaisuri naga Shenwu di pinggangnya dengan cengkraman maut. Dan di tengah menggeliat, Lin Fan merasakan sensasi yang tidak biasa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat ada yang salah dengan situasi saat ini, Pangeran ke-10 merasa jantungnya berdetak kencang saat dia bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu, tapi ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan meledak semudah ini. Dewa Naga Wan Sheng menjawab dengan wajah tercengang. Hal ini telah melampaui harapannya. Dia tidak menyangka manusia ini akan memperlakukan permaisuri naga Shenwu seperti itu. Meskipun dia tidak tahu apakah itu disengaja, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar sekarang karena hal ini sudah terjadi. Pada saat ini, rambut panjang permaisuri naga Shenwu terkulai ke bawah saat dia menggigit pinggang Lin Fan. Saat Lin Fan merasakan gigitan ini, jantungnya berdebar kencang sejenak. Jika bukan karena kondisi fisiknya yang telah ditingkatkan, dia mungkin akan digigit menjadi 2 dalam 1 gigitan. Sepertinya kali ini, permaisuri naga Shenwu benar-benar sudah gila. Kecuali dia membunuh Lin Fan, dia pasti tidak akan melepaskan ini. Sepertinya sejujurnya seseorang seharusnya tidak pernah menyentuh ras sisik terbalik dari naga kolosal. Tidak peduli siapa yang menyentuhnya, mereka akan mengabaikan hubungan kekerabatan atau apapun setelahnya. Namun, Lin Fan benar-benar tidak yakin. Karena dia sudah menyentuhnya, apapun yang terjadi, itu bukan gayanya jika dia tidak mengertakkan gigi dan melakukan ini sampai akhir. Piak, 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 piak. Tanpa mengganggu atau menanyakan apapun, Lin Fan menamparnya beberapa kali berulang kali. Tiba-tiba, satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini hanyalah suara air liur yang ditelan. Tatapan para anggota ras naga kolosal melotot ke arah pemandangan ini di hadapan mereka. Mereka tidak lagi bergeming lagi. Setiap kali Lin Fan memukul, tempat itu sedikit memantul. Itu sangat melenting. Meskipun sentuhan di jari-jarinya sungguh luar biasa, Lin Fan tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk menikmati kesenangan ini. Ini adalah waktu untuk membawa Cik Shenwu ke jalur yang benar. Bagaimana mungkin tidak ada kepercayaan antar individu di dunia ini? B***STARD. Pada saat ini, permaisuri naga Shenwu telah lama kehilangan akal sehatnya. Gigitan di pinggang Lin Fan tidak berpengaruh sama sekali. Seolah-olah tubuh Lin Fan terbuat dari logam. Dia bahkan tidak bisa menggigitnya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas gigitan. Apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Lin Fan memberi ceramah dengan wajah datar. Gerakan di tangannya tidak berhenti saat dia memukul dengan keras satu demi satu. Faktanya, ada beberapa gerakan yang muncul. Aku tidak salah. Permaisuri naga Shenwu merasa tidak enak badan saat ini. Seolah-olah semua kekuatannya telah disegel secara paksa dan dia tidak dapat melepaskan apapun saat ini. Piak, piak, satu demi satu telapak tangan, Lin Fan melanjutkan pukulannya. Lin Fan tahu bahwa tidak ada cara untuk mundur sekarang. Di antara keduanya, salah satu harus mundur dan mengaku kalah. Namun, Lin Fan tahu bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi orangnya. Karena itu, sepertinya cewek Shenwu yang harus mengakui kekalahannya. Tapi, melihat keadaan Cik Shenwu saat ini, dia tampak masih marah di dalam hatinya. Tidak mungkin dia mengakui kekalahan semudah ini. Sepertinya dia hanya bisa melanjutkan ini. Kali ini, Lin Fan sudah memikirkan perjalanannya ke perlombaan naga kolosal untuk mencari akarnya. Namun, tidak peduli seberapa matang rencana seseorang, mereka tidak akan pernah bisa melawan rencana yang dibuat oleh surga. Tak disangka para pelayan permaisuri naga Shenwu semuanya adalah sekelompok orang mesum. Bukankah dia hanya bertingkah seperti dia pingsan, dan itu saja? Apakah mereka harus memanfaatkannya seperti itu? Jika bukan karena fakta bahwa sekelompok cewek di sana telah mengacaukan temponya, penampilannya kali ini akan menjadi salah satu yang terbaik sepanjang hidupnya. Tapi, sayang sekali bahkan penyesalan tidak akan membantu masalah ini lagi saat ini, karena semuanya sudah berkembang sampai pada titik ini. Waktu berlalu dari detik dan menit, dan kerumunan anggota ras naga kolosal yang berkumpul semakin bertambah. Pada awalnya,
Ada beberapa anggota ras naga kolosal yang ingin bergegas menyelamatkan Dewi Hati mereka ini. Namun, ketika mereka melihat betapa kuatnya makhluk seperti Dewa Naga Wanseng dan yang lainnya hanya berdiri di sana dan menonton dengan mulut ternganga, mereka hanya bisa menahannya di dalam hati. Semua orang saat ini bertanya-tanya dalam benak mereka siapa sebenarnya orang ini. Tidak disangka dia bisa mempermalukan Dewi mereka tepat di hadapan ras naga kolosal. Dan sekarang hanya itu, semua Dewa Naga dan yang lainnya hanya berdiri diam, tanpa ada indikasi campur tangan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Lin Fan sudah lama lupa berapa kali dia memukul. Sekarang pasti sudah ada beberapa ratus. Saat ini, tangannya bahkan mulai terasa mati rasa. Permaisuri Naga Shen Wu, yang berteriak dengan marah sebelumnya, benar-benar linglung saat ini karena dia tidak mengatakan apa-apa sambil dijepit di antara lengan Lin Fan di pinggangnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Ini adalah pertanyaan yang sudah ditanyakan Lin Fan tidak kurang dari 100 kali sekarang. Tanpa banyak kekuatan yang tersisa, Lin Fan hanya memuntahkannya dari mulutnya dengan santai pada saat ini. Kenikmatan memukul sudah lama berakhir di telapak tangannya. Tapi, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa jika cewek Shen Wu ini menolak mengakui kekalahannya. Aku salah. Aku percaya padamu sekarang. Pada saat ini, ekspresi marah permaisuri naga Shen Wu sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya adalah wajah yang hendak menangis. Saat Lin Fan mendengar ini, dia tercengang. Bab 819, Mencari Kerabat. Ini tidak masuk akal. Lin Fan sedikit tidak percaya saat ini. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Sementara itu, Cik Shen Wu menyampaikan pesan, ibumu tidak akan membiarkan ini terjadi sampai dia mendapatkanmu. Ekspresi, tapi tak disangka dia akan mengaku kalah secara tiba-tiba. Ini membuat Lin Fan tercengang. Lin Fan menghentikan gerakan tangannya dan memperhatikan baik-baik. Dia ingin memastikan apakah Cik Shen Wu sedang berakting. Tapi tidak peduli bagaimana dia melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak bisa menemukan sedikit pun kebohongan di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi cewek Shen Wu linglung. Bahkan ada dua aliran air mata yang mengalir di kedua sisi pipinya. Seolah-olah itu adalah air mata patah hati setelah dianiaya oleh seseorang. Tidak mungkin aku terlalu hebat dan berhasil membuat permaisuri naga Shen Wu menyerah, kan? Lin Fan berpikir dalam hatinya dalam diam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini adalah sebuah kemungkinan. Apakah kamu benar-benar percaya padaku sekarang? Lin Fan bertanya sekali lagi, masih belum benar-benar yakin. Saya lakukan. Permaisuri naga Shen Wu menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, tanpa sedikit pun keraguan. Reverse Scales dan yang lainnya, tidak ada satupun yang ada pada saat ini. Permaisuri naga Shen Wu menyadari bahwa Lin Fan terlalu sinting. Bahkan jika skala terbaliknya ada di sana, itu tidak berarti omong kosong. Di bawah penyalahgunaan hal yang tidak manusiawi ini, permaisuri naga Shen Wu telah mengakui kekalahan sepenuhnya. Dia tidak lagi memikirkan keinginan untuk melawan pihak lain. Mustahil. Ketika Dewa Naga Wanseng melihat ini, dia terkejut, jelas merasa bingung. Hasil akhir bagi manusia ini setelah menyentuh skala terbalik dari permaisuri naga Shen Wu pasti akan menanggung kemarahan abadi miliknya sepanjang hidupnya. Tapi, tak disangka permaisuri naga Shen Wu benar-benar akan mengakui kekalahan dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada manusia ini. Adegan tunggal ini membuat semua orang menonton dengan mulut ternganga. Meskipun pangeran ke-10 telah ditundukkan oleh Lin Fan, dia tetap memiliki kesadaran diri. Pada saat ini, dia juga terkesan dengan metode Lin Fan. Tidak disangka dia bahkan bisa menaklukkan permaisuri naga Shen Wu, yang skala terbaliknya telah dia sentuh. Ya, semuanya baik-baik saja asalkan kamu percaya. Lihat dirimu di sini sekarang. Itu juga sangat sulit bagiku. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kamu melakukan ini sejak awal? Ini adalah bentuk dasar kepercayaan yang harus dimiliki setiap individu di antara mereka. Dunia ini begitu besar, ada banyak keajaiban di dalamnya. Jangankan membicarakan tentang memperbaiki ramuan universal seseorang dapat hidup kembali bahkan setelah mati. Terlebih lagi, lihat aku. Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang akan menipu orang lain? Jadi, kamu harus benar-benar percaya padaku di masa depan. Kamu tidak boleh melihatku dengan keraguan, mengerti? Melihat betapa baiknya perilaku permaisuri naga Shen Wu, Lin Fan tidak bisa menahan nafas lega saat dia menjelaskan panjang lebar. Dipahami, seolah-olah permaisuri naga Shen Wu telah ditundukkan oleh kekerasan, tidak peduli apa yang dikatakan Lin Fan, dia hanya akan menganggukkan kepalanya tanpa berpikir dua kali. Semua anggota ras naga kolosal di sekitarnya tidak lagi tahu harus berkata apa tentang adegan ini sekarang. Mereka tidak tahu dari mana manusia ini muncul. Tidak disangka dia bahkan bisa menaklukkan permaisuri naga Shen Wu. Metode ini pasti dapat mengejutkan seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, hati mereka sangat penasaran. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dia lakukan untuk menaklukkan permaisuri naga Shen Wu, mereka berharap bisa mempelajarinya. Jika ya, bukankah mereka bisa bebas dengan anak ayam lain dari ras naga kolosal secara gratis? Seketika, mata yang tak terhitung jumlahnya berbinar dengan harapan tertuju pada Lin Fan. Merasakan perhatian dari semua tatapan ini, Lin Fan merasakan jantungnya mengepal. Dia merasa bahwa dia adalah objek voyeurisme bagi anggota ras naga kolosal ini.
Lin Fan memandang permaisuri naga Shenwu, lalu mengambil langkah ke depan saat dia ingin membuka mulut dan berbicara. Namun, tiba-tiba, permaisuri naga Shenwu menggigil tak terkendali dan mundur dengan tergesa-gesa, dengan ketakutan terpancar di matanya. Lin Fan jengkel saat ini. Tidak mungkin dia takut padanya sekarang, kan? Tidak peduli apapun, permaisuri naga Shenwu adalah kebanggaan wanita ras naga kolosal. Bukankah dia baru saja memukul pantatnya beberapa ratus kali? Apakah dia harus takut padanya seperti ini? Sepertinya dia harus mengkomunikasikan hal ini dengannya dengan benar jika ada kesempatan. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan di atas bergetar ketika robekan panjang muncul di antara dunia. Aura yang sangat hebat merembes keluar dari air mata. Sesosok keluar dengan cepat. Sosok ini sebesar langit dan bumi itu sendiri, memancarkan aura yang sangat mengesankan dan berwibawa. Sepasang mata naga emas bersinar dengan cahaya dewa. Baiklah sekarang, ini adalah tempat suci ras naga kolosal. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk pergi, manusia? Suara tak terbatas ini keluar dari dalam kehampaan. Ketika semua anggota ras naga kolosal melihat sosok ini, mereka semua langsung bersujud di tanah. Dewa leluhur naga, para anggota ras naga kolosal yang asyik berdiskusi sebelumnya berubah menjadi sangat tegas dan serius begitu mereka melihat sosok ini. Semua wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi hormat. Dewa leluhur naga, Lin Fan mengangkat kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ras bos besar naga kolosal. Aura ini, menurut Lin Fan, memang sangat hebat. Tak disangka perselingkuhan ini bahkan akan mengguncang dewa leluhur naga. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Saya di sini untuk mencari kerabat. Jika saya tidak menemukan siapa yang saya cari, saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Lin Fan menjawab dengan keras. Bahkan jika itu di hadapan dewa leluhur naga, Lin Fan tidak merasa takut sama sekali. Lagi pula, tujuannya melakukan perjalanan kali ini bukanlah untuk menimbulkan pertengkaran dengan siapapun. Dia benar-benar di sini untuk mencari akarnya. Adapun masalah dengan permaisuri naga Shenwu ini, itu hanyalah kecelakaan total. Mencari kerabat, kamu dari ras manusia sementara kami dari ras naga kolosal. Kerabat apa yang kamu bicarakan? Dewa leluhur naga bertanya. Aku tidak mencari sanak saudara untuk diriku sendiri. Aku membantu adikku untuk mencari kerabatnya. Jawab Lin Fan. Oh, jadi, siapa yang kamu cari? Dewa leluhur naga bertanya. Saya tidak tahu. Kami akan memutuskannya setelah kami memeriksanya. Bagaimana Lin Fan bisa tahu siapa ayah Ciki? Dia hanya bisa mencoba menggunakan koneksi garis keturunan mereka. Terbukti bahwa Ciki adalah ras campuran. Tapi, jika ayah Ciki tidak ada di sini, ini akan sangat memalukan. Adapun garis keturunan Ciki, cukup jelas bahwa itu adalah kelas yang cukup tinggi. Tak hanya itu, tipe tubuh fisik pribadinya pun cukup istimewa. Karena itu, ayah dari Ciki pastilah bukan naga kolosal biasa bahkan dalam ras naga kolosal. Ciki, ayo keluar. Lin Fan merentangkan jarinya dan langsung melepaskan Ciki dari surganya. Gila, pada saat ini, sikap Ciki yang keluar dari Firdausnya sangat ramah tamah. Dengan kedua kakinya melangkah maju, kepala ayamnya terangkat tinggi. Matanya bersinar dengan sinar yang tak tertandingi. Hahaha, apa-apaan itu? Bagaimana mungkin dia adalah keturunan dari ras naga kolosal kita? Aku yakin itu pasti milik sekelompok burung kecil dari ras Phoenix. Apakah kamu lelah hidup? Beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang? Oh, benar, aku hampir lupa. Para anggota ras naga kolosal kembali terlibat dalam diskusi panas. Mereka praktis berguling-guling sambil tertawa melihat penampilan Ciki. Mereka berasal dari ras naga kolosal. Dan makhluk apa yang tampak seperti ayam ini? Gila, Ciki tidak peduli dengan percakapan yang sedang berlangsung saat dia berteriak dengan keras. Ciki menggelengkan kepalanya sebelum bertukar pandang dengan Lin Fan. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan dalam hati, majulah dan mulailah mencari ayahmu. Ciki mengikuti sensasi garis keturunan di dalam tubuhnya dan mulai mengalihkan pandangannya ke anggota ras naga kolosal ini satu persatu. Dan tepat pada saat itu, Ciki menyadari ada sepasang mata yang sedang menatapnya dengan saksama. Dia segera mengayunkan kepalanya. Seketika, dia bisa merasakan hubungan mendalam yang muncul dari hal yang tidak diketahui. Tiba-tiba, Ciki bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mulai bergemuruh. Lin Fan juga mengikuti pandangan Ciki. Tapi saat ini, yang dia lihat hanyalah Ciki yang bertukar pandang dengan dewa leluhur naga itu. Pada saat ini, Lin Fan tercengang. Tidak mungkin Ciki memiliki hubungan tertentu dengan dewa leluhur naga ini, kan? Bab 820, silakan lanjutkan tindakan Anda. Tiba-tiba, seluruh dunia terdiam. Ciki memiringkan kepalanya dan memandang dewa leluhur naga. Pada saat yang sama, ada perubahan besar dalam ekspresi acuh tak acuh dari dewa leluhur naga. Melihat pemandangan ini, Lin Fan merasakan keyakinan yang besar di dalam hatinya bahwa Ciki pastilah keturunan dewa leluhur naga ini. Gila, Ciki berkokok pelan sebelum membalikkan tubuhnya ke samping dan menatap Lin Fan dengan ekspresi aneh. Maksudnya jelas, dewa leluhur naga ini adalah ayahnya. Jantung Lin Fan berdebar sangat kencang hingga hampir meledak sekarang. Jika ini benar-benar terjadi, bukankah dia akan menabrak tambang emas berdarah? Dia kemudian buru-buru menyipitkan mata, mengejang, dan mengedipkan matanya dengan marah. Karena ini sudah ditentukan,
cepat dan peluk erat kaki orang ini. Ciki menganggukkan kepalanya dalam diam. Bahkan, dia memberi Lin Fan tampilan khusus. Kak, jangan khawatir. Ketika Ciki mengambil alih pertunjukan itu secara pribadi, semuanya pasti akan beres. Melihat tampilan dari Ciki ini, Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan. Meskipun Ciki mungkin tidak terlalu hebat, dia telah dilatih secara khusus oleh Lin Fan. Keterampilan memeluk kaki itu jelas merupakan yang terbaik. Tiba-tiba ketegangan suasana berubah. Ciki berteriak keras, dan wataknya tiba-tiba berubah juga. Meskipun sepasang mata ayamnya tidak bisa dianggap besar, mereka mengalami perubahan yang sangat sulit dalam waktu singkat. Agitasi, ketidakpercayaan, terkejut, kegembiraan. CCUCK. Melihat dewa leluhur naga di hadapannya, Ciki tiba-tiba melebarkan sayapnya seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang benar-benar keterlaluan. Kaki kecilnya itu melesat dengan marah dan menerkam ke arah dewa leluhur naga. Seketika, Ciki sedang memeluk erat kaki dewa leluhur naga. Ekspresi saat dia memeluk kaki dewa leluhur naga itu seolah-olah dia dipenuhi dengan nostalgia saat ini. CUCKOOO. Meski Ciki belum bisa berbicara, makna tangisannya jelas. Aye. Dewa leluhur naga benar-benar terpana saat ini. Matanya yang tajam itu menatap tajam ke arah Ciki seolah-olah dia sedang mencoba memverifikasi sesuatu. Dewa leluhur naga dapat memastikan bahwa garis keturunan makhluk hidup di hadapannya ini sangat mirip dengan miliknya. Pada saat ini, Lin Fan maju selangkah dan mengarahkan jarinya sedikit, gemetar dengan wajah keheranan, bisakah kamu menjadi ayah Ciki? Pada saat itu, semua anggota ras naga kolosal benar-benar ketakutan. Hal ini terutama terjadi pada generasi tua ras naga kolosal saat ini. Hati mereka melonjak dengan gelombang deras karena mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang mutlak. Mereka tahu bahwa dewa leluhur naga pernah memiliki hubungan dengan ras Phoenix. Tapi, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak lama sekali. Dan saat ini ketika mereka melihat ke arah Ciki, mereka juga bisa merasakan ada garis keturunan ras naga kolosal yang menjelajahi tubuhnya. Juga, ada bagian dari garis keturunan ini yang berasal dari ras Phoenix juga. Namun, ada satu hal yang tidak dapat mereka pahami. Bagaimana kehidupan yang dihasilkan dari perpaduan dewa leluhur naga dan persetubuhan ras Phoenix bisa menjadi seperti ini. Pada saat ini, Lin Fan melihat situasi saat ini dan merasakan perasaan aneh muncul. Ekspresi dewa leluhur naga sepertinya sudah tenang. Jika Ciki benar-benar keturunan dewa leluhur naga, dia tentu saja akan sangat gelisah dengan reuni mereka sekarang. Tapi, kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Tidak mungkin ada kesalahan, kan? Dan, akting Ciki saat ini benar-benar tepat sasaran. Itu adalah perilaku lengkap yang harus ditunjukkan seseorang setelah menjadi anak yatim piatu malang yang telah ditinggalkan di dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menemukan kerabatnya. CUCKOOO. Saat ini, Ciki sedikit marah sekarang. Dia sudah lama sekali memeluk kaki pria ini. Namun, orang ini tidak memberikan reaksi apapun. Bagi Ciki, ini sama sekali tidak masuk akal. Dia kemudian meratap dengan keras. Kali ini, ratapannya bahkan lebih tragis. Seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang tidak memiliki rumah saat ini. Dia sangat menyedihkan saat ini. SCREECH. Tiba-tiba, langit dipenuhi bercak merah menyala. Dari dalam api itu, seekor Phoenix menukik ke bawah dan langsung muncul di hadapan dewa leluhur naga. Ketika Lin Fan melihat Phoenix ini, hatinya menegang. Bukankah ini Phoenix yang dia saksikan di dunia Xuan Huang? Pada saat ini, Phoenix ini mengambil bentuk manusia. Dia mengenakan satu set jubah Phoenix merah. Matanya yang cerah itu dipenuhi dengan tatapan menawan saat dia melihat Ciki. Elegan, tenang, berwibawa, dan lain-lain. Wataknya tiba-tiba berubah menjadi kasih sayang keibuan yang lembut. Seketika Ciki pun terpeluk dalam pelukan wanita tersebut. Suaranya lembut dan dipenuhi kerinduan yang tak terhingga, anakku. Ciki, yang telah mengkoordinasikan penampilannya dengan Lin Fan dengan sempurna sejak awal, kini juga tercengang. Dia melepaskan kaki dewa leluhur naga tanpa sadar, lalu menatap wanita ini dengan tatapan tercengang. Bahkan setelah dia memeluknya, dia masih belum tersadar dari pingsannya. Anakku, itu hanya dua kata, namun itu lebih dari cukup untuk membuat Ciki menangis terseduh-seduh. Melebarkan sayapnya, dia menyembunyikan dirinya di dalam pelukannya dan menangis dengan keras. Jangan menangis sekarang, jangan menangis. Ini salah ibumu. Akulah alasan mengapa kamu harus menanggung begitu banyak kesulitan di luar. Air mata mengalir di mata wanita ini. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang sangat memilukan dalam pikirannya. Para anggota ras naga kolosal di sekitar saling bertukar pandang satu sama lain. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dewa leluhur naga melihat situasi di sekelilingnya dan alisnya berkerut. Mari kita kembali dulu sebelum membahas hal ini. Kita akan membicarakannya nanti. Wanita yang memeluk Ciki itu merasakan hatinya diliputi emosi. Dia kemudian melotot dengan matanya yang indah, apa yang harus kita bicarakan ketika kita kembali? Kita akan membicarakannya sekarang juga. Si Feng, jantung dewa leluhur naga berdetak kencang. Dia punya firasat buruk tentang ini. Huang Wusheng, apa yang kamu lakukan tadi? Mengapa kamu tidak menunjukkan ekspresi apapun saat putramu memelukmu? Apakah kamu meremehkannya? Si Feng memarahinya dengan kasar. Si Feng,
Tidak, jangan katakan apapun. Apa yang kamu katakan 10.000 tahun yang lalu? Dan apa yang akan kamu katakan sekarang? Karena kamu tidak ingin bertemu dengannya sekarang, biarkan aku pergi, dan aku akan menjalani kehidupan, dengan anakku bersama-sama. Ekspresi Zifeng tidak senang. 10.000 tahun yang lalu, justru karena dia bersama pria inilah dia menderita penindasan dari ras naga kolosal. Kemudian, ketika Huang Wusheng menjadi dewa leluhur naga dan memiliki posisi tak tertandingi dalam perlombaan, saat itulah dia ingin menjemputnya kembali. Tapi sejauh Zifeng pergi, untuk apa dia mengambil ibu dan anak itu? Orang yang bisa mereka usir dan bawa kembali sesuai keinginan mereka. Saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan sederhana. Apakah Anda mengakuinya? Zifeng bertanya. Dewa leluhur naga memandang Ciki, lalu ke sesama ras di sekitarnya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Aku mengakuinya. Bagaimana kalau kita membahas ini pelan-pelan setelah kita kembali? Pada saat ini, Dewa leluhur naga merasa seperti akan meledak. Pertama kali dia melihat Ciki, dia sudah tahu bahwa ini adalah putranya. Tapi, penampilannya adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Dewa leluhur naga untuk beberapa saat. Jika bukan karena hubungan antara garis keturunan mereka, dia tidak akan berani percaya bahwa makhluk hidup seperti ini mungkin adalah putranya. Pada saat ini, Lin Fan berdiri di sudut dan menonton dalam diam. Dia menemukan bahwa hal ini terjadi terlalu cepat. Tidak kusangka ibu Ciki akan tiba di sini. Dan dewa leluhur naga ini tampak seperti pria yang dikuasai istri. Namun melihat peristiwa melodramatis yang terjadi di antara orang tua Ciki, Lin Fan tak mau melanjutkan lebih jauh. Berdasarkan apa yang dia dengar sebelumnya, dia mempunyai gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Di masa lalu, dewa leluhur naga ini belum mencapai posisinya saat ini. Karena itu, hidupnya tidak berada di bawah kendalinya. Tetapi karena Zifeng tidak dapat menerima hal seperti itu, dia menuju ke dunia bawah dari dunia atas ini. Melodrama seperti itu dipenuhi dengan hiburan tanpa batas untuk Lin Fan. Namun, hanya ada satu pemikiran di benaknya saat ini, dan itu adalah Ciki, tolong lanjutkan aktingmu. Subscribe channel, like dan komentar.